Di sebuah kamar mewah dengan ranjang berornamen biru dan emas, terlihat Ferris sedang terbaring lemah di bawah selimut tebal. Mereka sedang membahas kondisi Ferris. Nyawanya tidak lagi dalam bahaya, tapi dia harus benar-benar istirahat total untuk sementara waktu. Namun, dia baru saja melewati masa kritis. Tanpa perawatan lanjutan dari Saint Van Kela, pemulihannya akan sulit. Dia tak akan bisa menggunakan mana lagi. Dengan rambut putihnya yang berantakan, Kuzan menunduk dalam-dalam. Terima kasih banyak, bisiknya tulus. Dengan tatapan tajam dan suara yang tegas, Jin berkata, aku sudah penuhi bagianku dalam kesepakatan ini, sekarang giliranmu. Julian terikat erat, tubuhnya dililit rantai besi yang dingin, ekspresi wajahnya tertutup bayangan, namun aura kekuatannya masih terasa meski dalam keadaan terkurung. Dengan nada menyesal, suara itu bergema di kegelapan, maaf kalau tadi agak kasar, tapi kami tak tahu kapan kau akan mengamuk lagi. Jin berjalan dengan tenang, cahaya redup hanya menyoroti bagian tubuhnya, menyembunyikan wajahnya dalam kegelapan. Di sampingnya, Kuzan mengikuti dengan langkah mantap, bayangan pekatnya menambah kesan intimidasi. Kontraktor Fatal, ucap Jin dengan suara berat. Mata Julian membelalak, penuh dengan keterkejutan dan amarah. Kuzan, jangan bilang kau mengkhianati Lord Joshua, suaranya bergetar, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Kuzan menyipitkan matanya, sorotnya tajam dan dingin, bukan, dia yang mengkhianati kita, jangan lupa, kau nyaris mati di tangan Joshua saat kau dijadikan vessel, jadi buang jauh-jauh kesetiaan menyedihkan itu, jawabnya dengan nada rendah namun penuh penekanan. Kuzan menghela napas pelan, matanya terpejam sejenak, itu bukan kesetiaan, tapi ketakutan, ujarnya dengan suara yang tenang namun menusuk. Dengan mata merah menyala dan wajah penuh amarah, Julian berteriak, tutup mulutmu, suaranya menggelegar, mengguncang rantai yang mengikatnya. Kuzan menatap Julian dengan tatapan tajam, kalau kau mau hidup, bantu kami, satu-satunya alasan kau masih bernapas adalah karena Tuan Muda Jin, ujarnya dengan nada datar namun penuh harapan. Julian terdiam, matanya menyipit di balik kegelapan, Tuan Muda Jin, katanya dengan nada bingung. Betul, dia adik bungsu dari sampah yang kau layani itu, sekaligus kontraktor Solderet, Jinrun Sandel, ucap Kuzan dengan nada tegas. Mata Julian membulat, terkejut dengan pengungkapan tersebut. Jinrun Sandel, orang yang selalu disebut-sebut oleh Joshua, serunya dalam hati, pikirannya berputar. Jin mengeluarkan pedangnya disertai shadow energi, matanya menatap tajam ke arah Julian. Kau sudah pernah merasakan kekuatan ini sebelumnya kan? Tanyanya dengan nada mengancam. Julian menggertakkan giginya dan wajahnya memancarkan ketakutan, saat shadow energi menebas rantai yang mengikat tubuhnya. Julian tersentak kaget, matanya membelalak, saat melihat rantai yang melilit tubuhnya telah hancur berkeping-keping. Jin menatap Julian dengan tatapan yang sulit dibaca, mari kita bicara jujur empat mata, ujarnya dengan nada tenang namun tegas. Julian menelan ludah, tatapannya penuh ketakutan, kalau kau tak mau, kau tak akan bisa keluar dari tempat ini hidup-hidup, ucap Jin dengan nada mengancam. Jin duduk dengan tenang, tatapannya menyelidik, jadi maksudmu, pertemuan kita di Blue Island itu cuma kebetulan, kau ada di sana cuma untuk menjadi lebih kuat, tanyanya dengan nada curiga. Julian mengangguk pelan, tatapannya menghindari tatapan Jin, itu benar, jawabnya singkat, mengakui kebenaran pertanyaan tersebut. Jin bertanya dengan nada ragu, aku cukup terkejut kau berhasil meningkatkan authority Fatal di makam Gram, tapi kenapa kau berusaha jadi lebih kuat? Mata Julian menyipit, tatapannya berubah serius, itu karena aku hanya cadangan, ucapnya dengan nada rendah. Jin mengangkat alisnya, tatapannya menunjukkan sedikit keterkejutan, cadangan, tanyanya dengan nada tidak percaya. Mata Julian berkilat dingin saat menjelaskan, Tuan Joshua sudah lama menyiapkan rencana untuk mencuri kontrak Solderet, kalau semuanya tak berjalan sesuai rencana, dia butuh kontrak cadangan denganku, dan untuk itu, aku harus punya kekuatan yang cukup. Mata Jin menyipit tajam, amarah terpancar dari sorot matanya, bajingan itu, dia punya trik untuk mencuri kontrak, desisnya geram, nada suaranya penuh kebencian. Jin melanjutkan dengan nada yang lebih rendah dan penuh misteri, satu lagi, Joshua meledakkan diri di Blue Island, aku melihatnya sendiri dan itu nyata, lalu gimana dia bisa masih hidup setelah itu, tanyanya dengan nada bingung. Ada sesuatu yang aneh dan tak wajar, kau tahu sesuatu soal itu, tanya Jin pada Julian dengan nada mendesak. Dengan tatapan memohon, Julian bertanya dengan suara lirih, kalau aku memberitahu semua yang aku tahu, apa kau akan melindungiku? Jin menatap Julian dengan tatapan dingin, kalau infonya berguna, akan kupertimbangkan, jawabnya singkat, tanpa memberikan jaminan apapun. Dahi Julian berkerut saat menjelaskan, ada seorang wanita yang disebut Prophet, hampir semua keputusan Tuan Joshua tampaknya dipengaruhi olehnya.
Julian melanjutkan dengan nada yang lebih rendah dan penuh ketakutan, dia yang mengatakan bahwa makam Gram ada di Blue Island, dan mengatakan kalau aku bisa meningkatkan kekuatan di sana. Joshua yang meledakkan diri di Blue Island, mungkin cuma sebuah klon ciptaannya, ujar Julian dengan nada meyakinkan. Jin terkejut mendengar penjelasan itu. Klon, kau tahu bagaimana dia bisa membuat klon Joshua? Tanyanya dengan nada menyelidik. Julian menjelaskan dengan nada berbisik, tak secara rinci, tapi aku tahu, ritual itu butuh banyak orang. Suaranya bergetar, seolah membayangkan hal mengerikan. Mata Jin memancarkan kilatan amarah yang membara, sepertinya mereka menggunakan narapidana hukuman mati dari Hupester, gumamnya dengan nada geram. Jin menatap Julian dengan tatapan tajam dan menyelidik. Kau tahu Joshua akan mengambil kontrakmu, kenapa kau tak kabur? Tanyanya dengan nada menekan. Jin melanjutkan dengan nada curiga, apa ada orang yang berharga untukmu yang disandera olehnya? Julian hanya terdiam, menundukkan kepalanya dalam-dalam. Julian menjelaskan, matanya memancarkan kesedihan yang mendalam, Guardian Dragonku sedang ditahan olehnya, Joshua membantai semua orang di desaku, bahkan setelah semua itu, aku tetap ikuti semua perintahnya, ujarnya dengan suara lirih. Julian menatap kosong ke depan, pikirannya berkecamuk, pasti aku terlihat menyedihkan di mata Ferris, makanya dia mengejekku, gumamnya dengan pahit. Tapi kalau aku juga kehilangan Guardian Dragonku, maka hidup menyedihkan ini sudah tak ada artinya lagi, ucapnya dengan suara yang hampir tak terdengar. Air mata mulai mengalir deras di pipi Julian, dengan suara bergetar, ia memohon, tolong, bantu aku merebut kembali Guardian Dragonku. Sekarang, kau itu tahanan, aku tak bisa mengabulkan permintaan itu, ujarnya dengan nada dingin dan tanpa belas kasihan. Jin menatap Julian dengan tatapan dingin, lalu melanjutkan dengan nada penuh perhitungan, tapi, kalau kau bisa membuktikan kesetiaanmu padaku. Meskipun air mata masih membasahi pipinya, Julian menatap Jin dengan tatapan penuh harapan, akan kuberi kau kesempatan, ujar Jin dengan nada yang lebih lembut, seolah melihat secercah harapan di mata Julian. Jin meninggalkan Julian dengan tatapan serius, rebut kembali sendiri saat waktunya tiba, sampai saat itu, akan kupastikan kau diperlakukan layak. Aku percaya kau tak akan membuatku menyesalinya, ujarnya dengan nada tegas namun penuh harapan. Kui Kantel menyesap tehnya dengan anggun, lalu berkata dengan nada serius, dia bisa mencuri kontrak dan menciptakan klon dari tubuh manusia. Jin mengangguk pelan, membenarkan ucapan Kui Kantel. Iya, itu benar, jawabnya singkat. Jin menatap Kui Kantel dengan tatapan menyelidik. Apa kau ada bayangan siapa dia sebenarnya? Tanyanya dengan nada serius. Kui Kantel meminum tehnya dengan tenang, lalu melanjutkan dengan nada berpikir, Demon, kalau dia sekelas Demon King, itu masih masuk akal, atau mungkin, Witch Helluram. Kui Kantel meletakkan cangkir tehnya dengan perlahan, lalu berkata dengan nada dingin namun tenang, kalau itu dia, aku tak akan kaget, cloning manusia mencuri kontrak, semuanya bisa dilakukan olehnya. Jin terdiam sejenak, tampak berpikir keras, kalau begitu, mungkin ini lebih besar dari sekadar masalah Joshua, mungkin semua orang di klan ikut terlibat, pikirnya dengan perasaan bingung. Kashmir mengangguk pelan, menyetujui ucapan dari Jin. Aku juga sempat berpikir begitu, dengan seseorang seperti dia di sisi Joshua, sulit dipercaya para petinggi Run Sandel tak tahu apa-apa, ujarnya dengan nada serius. Kashmir menatap Jin dengan tatapan serius, kita harus mencari tahu, apakah mereka memang tutup mata, atau justru diam-diam mendukung Joshua, ujarnya dengan nada penuh pertimbangan. Kui Kantel menyilangkan tangannya di depan dada, lalu berkata dengan nada merenung, kalau ternyata yang kedua benar, lalu apa yang akan dipikirkan Temar, melihat bagaimana keturunannya sekarang. Jin memandang ke kejauhan dengan tatapan serius, ini bukan hal yang bisa kuhadapi sebelum jadi flag bearer, kalau aku bergerak terlalu cepat, risikonya bisa fatal, gumamnya pada diri sendiri. Jin menatap lurus ke depan, dengan tekad membara di matanya, sepertinya aku tak akan menghabiskan 5 tahun yang ayah berikan, aku harus merencanakan kepulangan lebih awal ke klan, ucapnya dengan nada perhitungan. Jet berlari tergesa-gesa dengan ekspresi panik di wajahnya, Tuan Muda, ada kabar penting, seekor dragon dan monster hitam mirip dragon terlihat bertarung di Santel, kami rasa itu Tuan Murakan, serunya dengan nada bergetar. Mendengar laporan mendadak dari Jet, Jin, Kui Kantel, dan Kashmir sontak terkejut, mereka tak percaya dengan apa yang baru saja didengar. Terlihat dua naga menakutkan yang terkunci dalam pertempuran sengit, dikelilingi oleh lautan api, keduanya tampak mengeluarkan raungan yang kuat. Naga itu berdiri dengan gagah, tubuhnya yang bersisik memancarkan panas yang membakar, api menari-nari di sekelilingnya, saat ia mulai mengumpulkan kobaran api di dalam mulutnya. Saat naga itu membuka mulutnya, semburan api yang dahsyat meluncur keluar, membelah udara dengan kecepatan kilat, kobaran api yang menyala itu melesat ke arah lawannya.
Murakan dengan gagah berani mencoba menahan semburan api dahsyat yang mengarah padanya. Dengan tekad yang membara, ia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menahan serangan yang mematikan itu. Wanita misterius menatap tak percaya pada pemandangan di hadapannya, matanya membulat karena terkejut, dan mulutnya sedikit terbuka. "Apa-apaan ini?" bisiknya dengan nada terkejut dan tak percaya. Murakan meraung dengan marah, suaranya bergema di seluruh medan perang, saat ia berjuang untuk menahan semburan api yang dahsyat. Di tengah hutan yang diterangi cahaya senja, Suri berlari dengan gesit di antara ranting-ranting, seolah menari mengikuti irama alam. Dengan wajah pucat dan mata yang menunjukkan penyesalan mendalam, Kui Kantel bergumam pada dirinya sendiri, "Seharusnya aku tidak membiarkan Murakan pergi sendirian." Suaranya lirih, hampir tak terdengar di tengah suasana yang tegang. Dengan nada suara yang menenangkan, Jin berkata, "Tenanglah Nona Kui Kantel, yang penting sekarang, Murakan masih hidup, kalau tidak, aku pasti sudah merasakannya." Dengan tatapan tajam dan ekspresi yang penuh perhitungan, Kui Kantel berkata, "Benar, kalau musuhnya Kadun, dia tidak akan membunuh Murakan. Membunuhnya berarti ambil risiko kehilangan kontrak Solderet selanjutnya, dan Kadun pasti tidak mau itu terjadi." Suaranya terdengar dingin dan analitis. Kui Kantel melanjutkan dengan suara yang penuh kekhawatiran, "Kemungkinan besar, dia sudah membuat Murakan tidak sadarkan diri dengan racun, atau mencabuti sayapnya lalu mengurungnya." Dengan ekspresi serius dan tatapan yang penuh tekad, Kui Kantel menyimpulkan, "Lalu ia akan menggunakan Murakan untuk melacakmu." Dengan mata bulat yang terbelalak dan mulut terbuka lebar, Suri mengeyong dengan keras, suaranya yang nyaring memecah kesunyian hutan. Di atas bukit yang sunyi, Jin dan Suri menyaksikan pemandangan yang mengerikan, api berkobar dahsyat, melalap kota di kejauhan. Mata Kui Kantel menyipit, menatap kobaran api yang melahap kota dengan tatapan dingin dan penuh perhitungan. Dengan nada suara yang tegas dan tanpa keraguan, ia berkata, "Tidak diragukan lagi, itu adalah api milik Kadun, tidak ada Flame Dragon lain yang mampu membakar sedalam dan sekuat itu." Kuzan berdiri dengan tegap, wajahnya tertutup masker yang menyembunyikan sebagian emosinya. Dengan nada suara yang berat dan penuh kecurigaan, ia berkata, "Api itu sudah menyala selama berhari-hari dan belum padam, namun, tidak ada satupun laporan resmi dari wilayah ini. Sivel pasti sudah menekan media." Dengan tatapan mata yang tajam dan penuh tekad, Jin berkata dengan suara yang mantap, "Baiklah, kita akan memasuki kota." Dari balik reruntuhan yang berasap, Jin, Kui Lantel, dan Kuzan menyaksikan pemandangan yang memilukan. Di tengah kekacauan itu, dua sosok berjubah putih berdiri tegak di gerbang kota, seolah menjadi saksi bisu atas tragedi yang terjadi. Dengan tatapan mata yang menyelidik dan penuh curiga, Jin berkata dengan suara pelan, "Ada yang aneh." Sesaat kemudian, Kui Kantel bertanya dengan nada serius, "Apa maksudmu?" Dengan nada suara yang tegas dan tanpa keraguan, Jin menjelaskan, "Wilayah ini termasuk dalam wilayah Duk Skulls, tetapi penjaga di gerbang bukanlah pasukan Duk, tapi Holy Knight dari Vankela. Dan karena mereka menutup semua jalan masuk dan keluar, tampaknya mereka tidak berniat membiarkan satu saksi pun selamat." Dengan tatapan mata yang tajam dan penuh curiga, Jin merenung dalam hati, dibanding menolong warga dan memulihkan kota, Holy Kingdom Vankela justru mengurung mereka, sangat mencurigakan. Di kehidupan sebelumnya, mereka tak pernah memihak siapapun, namun sekarang mereka membantu Sivel. Dengan langkah mantap dan tatapan mata yang penuh tekad, Kui Kantel berkata dengan suara yang tegas, "Kita akan masuk, kita harus segera memeriksa kondisi Murakan." Namun, tiba-tiba suara Jin terdengar, "Nona Kui Kantel, biarkan kami yang memimpin." Dengan tatapan mata yang tajam dan penuh perhitungan, Kui Kantel berkata dengan nada suara yang merendahkan, "Hanya 2 orang, aku bahkan bisa membuka pintu tanpa suara, agar tidak menarik perhatian." Dengan langkah yang hati-hati dan tatapan mata yang tersembunyi di balik kerudung, Kui Kantel mendekati pintu gerbang yang dijaga oleh 2 Holy Knight. Dengan suara yang menggelegar dan penuh otoritas, seorang Holy Knight berteriak, "Berhenti, ini area terlarang." Dengan suara yang dingin dan menusuk, Holy Knight itu memperingatkan, "Melangkah 1 kali lagi, dan aku tidak bisa menjamin keselamatanmu." Dengan gerakan secepat kilat, Kui Kantel melancarkan serangan dahsyat ke arah sosok Holy Knight. Pukulan itu menghantam wajahnya dengan kekuatan yang luar biasa, menciptakan gelombang kejut yang meretakkan permukaan baju zirahnya. Pukulan Kui Kantel menciptakan gelombang kejut yang menyapu sekeliling, kekuatan luar biasa itu menghantam Holy Knight yang gagah, membuatnya terlempar ke udara seperti boneka kain. Saat Holy Knight satunya lagi masih terkejut akibat serangan mendadak, dia hanya bisa berkata dengan nada bingung dan marah, "Apa yang kau lakukan?" Sebelum segalanya menjadi gelap, dengan gerakan secepat kilat, kaki Kui Kantel sudah berada di atasnya, siap untuk melancarkan serangan lanjutan. Dengan gerakan akrobatik yang indah,
Kui Kantel melompat dan mengayunkan kakinya, menendang kepala Holy Knight dengan kekuatan penuh. Benturan itu begitu keras, sehingga helm Holy Knight itu berdentang nyaring, dan tubuhnya terpelanting cukup jauh. Dengan fokus dan konsentrasi penuh, Kui Kantel mengulurkan tangannya, memanggil kekuatan magis yang tersembunyi di dalam dirinya. Lingkaran cahaya keemasan muncul di sekeliling tangannya, memancarkan energi yang kuat dan mempesona. Dengan kekuatan yang digunakannya, Kui Kantel menyusun ulang struktur yang sebelumnya hancur berkeping-keping, kini mengembalikannya seperti semula. Jin terkejut melihat kekuatan Kui Kantel yang luar biasa, matanya membulat karena tak percaya, saat ia menyaksikan Kui Kantel menyusun ulang struktur yang telah hancur. Pecahan-pecahan batu dan kayu melayang di udara, berkumpul kembali dengan sendirinya, seolah waktu diputar balik. Cahaya keemasan yang menyilaukan menyelimuti seluruh area, menandakan kekuatan regenerasi yang luar biasa. Dengan nada kagum, Kuzan bergumam pada dirinya sendiri, pintunya sudah pulih seperti semula, tanpa jejak, dan tanpa suara, inikah kekuatan Time Dragon. Kui Kantel menatap tumpukan mayat dengan tatapan kosong, bibirnya sedikit terbuka, sebuah perkataan pelan keluar dari mulutnya, mengerikan, seperti melangkah ke dalam neraka. Tiba-tiba, sebuah suara lantang berkata, "Warga Santel," suara itu menggema di seluruh area. Jin terkejut, matanya membulat karena kebingungan. Ia langsung menoleh ke arah suara itu berasal, mencari-cari sosok yang berbicara. Di tengah kekacauan dan kobaran api, terdengar sebuah pengumuman yang menggema, Flame Dragon masih bertarung melawan makhluk demonik di ladang di luar dinding. Kata-kata itu bagaikan secercah harapan di tengah keputusasaan. Di tengah kobaran api dan keputusasaan, seorang pria muncul di atas panggung dengan seringai licik di wajahnya, dengan suara yang lantang ia berkata, "Wahai warga yang baik dan lembut, para utusan langit sudah tiba, karena itu, jangan takut dan jangan berputus asa." Di antara kerumunan yang berdebu, wajah dari warga menoleh ke atas, mata mereka bersinar kuning, mereka mendengarkan dengan saksama, setiap kata menembus hati yang terluka. Suara dari panggung menggema, "Makhluk yang membantai orang tua, saudara, dan anak-anak kita, akan segera jatuh oleh murka Sang Dragon," nada suaranya penuh janji. Jin dan Kuzan muncul dari balik bangunan. Jin berkata, "Itu adalah Sermon Magic." Lalu Kuzan bertanya dengan bingung, "Sermon Magic, apa maksudmu?" Jin menjelaskan, "Lihatlah mata mereka, para Saint menyebutnya Divine Power, namun sebenarnya itu adalah Psychic Magic. Magic itu tidak akan bekerja pada orang yang memiliki kekuatan mental tinggi, namun dalam situasi panik seperti sekarang, rakyat sangat mudah terpengaruh." Jin berkata, "Padahal Holy King dari Vankela sudah melarang Sermon Magic, dan menyatakannya sebagai ajaran sesat, para Saint tidak seharusnya menggunakannya." Dengan mata tajam Kui Kantel melanjutkan, "Jika mereka menyalahkan pembantaian yang dilakukan Kadun ke Murakan, maka Murakan belum tertangkap." Dari balik kerumunan, Jin bergumam dengan suara rendah, "Aku setuju Nona Kui Kantel, jika dia sudah ditangkap, propaganda seperti ini tidak diperlukan," ujarnya dengan nada curiga. Di atas panggung, dua sosok saling berbisik dengan penuh kehati-hatian. Yang satu berpakaian gelap dengan wajah setengah tertutup, tampak serius, suara lembutnya hampir tak terdengar, namun kata-katanya mengandung beban yang berat. Dengan suara lantang ia berkata kepada semua warga, "Warga Santel, baru saja sekelompok orang jahat menyusup ke kota, jika kalian melihat siapapun yang mencurigakan, segera laporkan kepada utusan langit." Suara Jin berbisik memecah keheningan, "Kita harus bersembunyi untuk saat ini," nada suaranya penuh kehati-hatian. Tangan terulur menunjuk ke arah sekelompok jin yang berjalan menyusuri jalanan. "Di sana, mereka ada di sana, orang-orang yang mencurigakan," teriak warga Santel dengan nada penuh amarah dan kecurigaan. Dengan mata melotot dan penuh amarah, seorang pria berteriak dengan suara menggelegar, "Kepung mereka, jangan biarkan mereka lolos." Kuzan mengangkat tangannya ke atas, di genggamannya sebuah bom asap berwarna hijau samar terlihat, siap untuk dilemparkan. Teriakan warga semakin dekat, dan tanpa ragu, Kuzan melemparkan bom asap itu ke tanah. Seketika ledakan dahsyat terjadi, dan awan asap tebal memenuhi seluruh area. "Mereka menghilang," seru salah seorang warga dengan nada tak percaya, matanya membelalak mencari-cari di balik sisa-sisa kepulan asap. Dengan raungan yang mengguncang, ia berteriak, "Cari mereka, kita harus memusnahkan kelompok terkutuk itu." Suaranya dipenuhi dendam dan amarah. Di tengah kekacauan dan kobaran api yang mulai melalap bangunan di sekitarnya, Jin beserta kelompoknya melesat dengan kecepatan tinggi. Saat Jin dan kelompoknya berusaha melarikan diri dari amukan warga, tiba-tiba muncul tiga sosok dengan jubah putih berkilauan, menghalangi jalan mereka. Dengan suara yang menggema dan penuh otoritas, salah satu dari mereka berteriak, "Orang kafir, jatuhkan senjata kalian dan berlutut." Mendengar seruan yang penuh tuntutan itu, Jin tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Dengan gerakan tegas dan cepat, ia mengangkat pedangnya tinggi-tinggi,
bila pedang itu seketika bersinar dengan cahaya kemasan yang menyilaukan, dan dihiasi kilatan petir kuning. Tanpa ragu, Jin mengayunkan pedangnya ke depan. Dalam sekejap, energi yang terkumpul meledak dengan dahsyat, mengirimkan gelombang kejut ke segala arah. Petir kemasan menyambar dengan ganas, menghantam tanah di depan mereka dengan kekuatan yang luar biasa. Gelombang petir kemasan itu menghantam para penjaga berjubah putih, tetapi alih-alih melukai mereka, energi itu justru membentur perisai pelindung yang muncul seketika. Perisai itu bersinar terang, menahan serangan dahsyat Jin dengan sempurna. Melihat perisai yang melindungi para penjaga, Kuzan menyeringai tipis. Dengan tenang, ia mengangkat beberapa botol kecil berisi cairan berwarna hijau. Aku akan mengurus yang terakhir, ucapnya dengan nada dingin. Sosok berjubah putih yang baru saja menahan serangan Jin, tiba-tiba mengangkat tangannya. Tunggu, aku bukan bagian dari mereka, suaranya terdengar jelas, memecah ketegangan. Pernyataan tak terduga dari salah satu penjaga berjubah putih itu membuat Jin terdiam sesaat, alisnya sedikit terangkat, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya yang biasanya tenang. Penjaga berjubah putih itu mengangkat kedua tangannya, seolah menunjukkan bahwa ia tidak memiliki niat untuk menyerang. Aku tidak mengangkat pedang kepada orang yang tak bersalah, dan kau memiliki hubungan dengan Black Dragon yang menghentikan Flame Dragon gila itu kan, tegasnya dengan nada menyelidik. Mendengar pertanyaan itu, Jin menatap tajam penjaga berjubah putih itu, kerutan samar terlihat di dahinya saat ia mencoba memahami situasi ini. Kau tahu di mana Black Dragon itu? Siapa kau? Tanya Jin, suaranya penuh curiga. Penjaga berjubah putih itu menjawab dengan tenang, aku sudah menunggu, Tuan Murakan memintaku untuk melindunginya, sampai Jin Run Sandel datang mencarinya. Aku adalah Knight kelas 2 dari Downlight Crit, jawab penjaga berjubah putih itu, suaranya kini terdengar lebih jelas. Seiring dengan ucapannya, tudung jubahnya akhirnya terbuka, memperlihatkan wajah seorang wanita dengan rambut hijau yang diikat tinggi. Ia menatap lurus ke arah Jin, menyebutkan namanya dengan nada tegas, aku Raina Shrom. Raina berbisik, keributan barusan akan menarik lebih banyak Holy Knight, silakan bersembunyi di balik bangunan untuk sementara. Dari kejauhan, sosok komandan berdiri tegak di tengah reruntuhan, di depannya, Raisa sedang berlutut, helmnya tergeletak di tanah, debu dan bara api beterbangan di sekitar mereka. Mata komandan menyipit, rahangnya mengeras, dengan suara yang membelah kesunyian medan perang, ia meraung, Raina Shrom. Komandan yang baru tiba itu menatap Raina dengan tatapan tajam, dengan nada dingin, ia bertanya, apa yang terjadi di sini? Raina berlutut menundukkan kepalanya dalam-dalam, maafkan aku, mereka berhasil melarikan diri, ucapnya lirih. Raina menjelaskan, aku melihat mereka mengarah ke gang itu, menuju zona 1, kita harus segera mengejar, suaranya tegas. Dengan nada mencela, komandan itu berkata, Raina Shrom, kau bahkan tidak menghunuskan pedangmu saat rekanmu ditumbangkan, situasi ini adalah akibat dari rasa keadilanmu yang konyol itu. Masih pantaskah kau menyebut dirimu Holy Knight dari Downlight Crit, ucap komandan itu, suaranya penuh dengan nada merendahkan. Aku akan menerima hukuman disiplin setelah ini, jawab Raina dengan suara tertahan. Komandan itu mengalihkan pandangannya, ekspresinya dipenuhi keraguan, terlepas dari itu, menurutmu berapa lama lagi dia akan terus melindungimu, bahkan kau ragu saat berhadapan dengan orang-orang sesat. Dengan nada membela diri, Raina menyahut, apa yang membuatmu yakin mereka sesat? Sejauh ini, bukannya mereka hanya penyusup, wajahnya menegang karena marah, matanya memancarkan ketidaksetujuan. Komandan menghela napasnya, lalu berkata dengan nada tegas dan tanpa kompromi, dengan sikap seperti itu, sulit untuk membedakan siapa sebenarnya yang sesat. Holy Knight kelas 2, Raina Shrom, mulai sekarang kau diskors, serahkan senjata dan zirahmu, dan tunggu perintah selanjutnya. Regu 3, setelah menangani yang terluka, kumpul kembali di zona 1, sisanya ikuti aku, perintah komandan dengan suara lantang. Siap komandan, jawab para prajurit serempak, semangat membara di dada mereka. Kau beruntung, melanggar perintah langsung dari komandan dan kau hanya dikenai skors, kata salah satu prajurit dengan nada lega. Sudahlah, ajukan saja pindah unit, timpal prajurit yang lain, mencoba menenangkan suasana. Salah satu prajurit berkata, berhentilah mencemarkan nama Downlight Crit. Gigi Raina terkatup rapat, menahan amarah yang membara di dalam dirinya. Jin mengamati sosok di hadapannya dengan tatapan menyelidik. Raina Shrom, aku merasa wajahmu tidak asing, sekarang aku ingat, gumamnya pelan. Anak angkat Holy King Miklan, di kehidupanku yang sebelumnya, aku membaca banyak berita tentang dirinya. Meski ia adalah putri sang raja, ia terus-menerus mabuk dan hidup dalam kehinaan, bahkan warga Holy Kingdom terang-terangan mencelanya. Namun di kehidupan ini, sorot matanya penuh api,
Jin menatap tajam ke arah Raina, seolah melihat sesuatu yang tersembunyi di balik wajahnya. Dengan suara tegas, komandan mengumumkan, jika pembersihan sudah selesai, kita mundur, kita bergerak menuju zona 1. Dengan nada bersemangat, Raina berkata kepada Jin, ini kesempatan kita. Dengan nada meyakinkan, Raina berkata, aku akan membawamu ke Tuan Murakan, lewat sini. Raina menunjuk ke bawah, di bawah sini, katanya, memandu Jin menuruni tangga. Saat mereka menuruni tangga, Raina berkata dengan suara rendah, tak ada seorang pun yang datang ke tempat tersembunyi ini. Jin menoleh ke arah Raina dengan tatapan curiga. Raina serom, kenapa kau membantu kami? Ucapnya dengan nada bertanya. Raina menatap Jin dengan mata yang tulus, sebelum aku menjadi Holy Knight Downlight Crit, aku adalah warga Holy Kingdom Vankela, dan hamba rendah hati yang menyebarkan ajaran Dewi Ayula yang penuh kasih. Dan itu berarti aku tak masuk ke Holy Knight untuk membutakan rakyat, untuk memberitakan kebohongan menyelimuti kejahatan dengan kebajikan, atau mengotori diri demi kekuasaan. Raina melanjutkan, aku melihat semuanya dengan mata kepalaku sendiri, sosok Flame Dragon Kadun, dialah kejahatan sejati yang seharusnya kami kejar. Di tengah kekacauan yang disebabkan oleh Flame Dragon Kadun, Tuan Murakan berusaha menghentikannya agar kota ini tidak musnah. Kui Kantel dengan ekspresi khawatir di wajahnya, bertanya dengan nada cemas, Murakan, apa dia selamat? Raina menunduk, suaranya dipenuhi kekhawatiran, keadaannya kritis, aku telah mencoba menyembuhkannya dengan Divine Magic, namun itu tidak cukup. Di dalam ruangan, sebuah bola energi kemasan bersinar terang, memancarkan kehangatan dan harapan di tengah kegelapan. Raina berdiri di ambang pintu, wajahnya dihiasi dengan kekhawatiran. Di dalam bola energi, siluet Murakan terlihat samar. Raina menjelaskan, tepat sebelum ia berubah menjadi bentuk ini, ia berkata bahwa Jin Run Sandel akan datang mencarinya. Jin dan Kui Kantel duduk di dekat bola energi, menyaksikan Murakan dalam wujudnya yang terlindungi. Kui Kantel menjelaskan, perubahan ini bukan kemauannya sendiri, ia menerima luka yang sangat parah dan bertransformasi ke bentuk yang paling memungkinkan untuk bertahan hidup, hanya dragon kuat yang mampu melakukannya. Kui Kantel menatap bola energi yang menyelimuti Murakan dengan raut wajah sedih, bodoh sekali. Bahkan tanpa kekuatan lamamu, untunglah kau masih memiliki sisa kekuatan sebesar ini, gumamnya dengan nada lega. Jin menatap dengan wajah tegang, rahangnya mengeras, ia menggumamkan nama sahabatnya dengan nada penuh kekhawatiran dan harapan, Murakan. Kui Kantel dengan wajah panik dan mata melebar, berteriak kepada Jin, kita harus segera membawanya keluar dari sini, jika kita terlambat, dia tidak akan bisa kembali ke wujud aslinya, nada suaranya mencerminkan urgensi dan ketakutan yang mendalam. Raina dengan sikap tegas dan tatapan tajam, menunjuk ke arah lorong gelap, lewat sini, ada lorong tersembunyi yang mengarah keluar dari kota. Cepat, ini jalur pelarian kita, ucapnya dengan nada perintah. Jin menatap Raina dengan tatapan serius dan penuh penghargaan, Raina serom, tanpa Divine Magic-mu, ini bisa berakhir tragis. Aku, Jin Run Sandel, bersumpah atas nama Solderet dan klan Run Sandel bahwa aku akan membalas jasamu, ujarnya dengan nada hikmat. Raina berdiri tegak di tengah lorong gelap, mengenakan zirah ringannya yang kokoh, dengan tatapan tajam dan ekspresi penuh keyakinan, ia menjawab, aku hanya bertindak sesuai keyakinanku. Sebuah kilatan tekad terpancar dari matanya saat ia melanjutkan, aku akan berdoa agar Tuan Murakan pulih, diiringi suara gesekan zirah saat ia memberi salam hormat. Sebuah kepalan tangan Kadun meledak dengan amarah yang membara, api berkobar di sekelilingnya, menciptakan pusaran energi yang menakutkan. Dalam ledakan amarah yang menyala, siluet Kadun menyemburkan api dan bara, matanya menyala dengan kemarahan yang membara, dan rahangnya menggeram dengan frustrasi. Sial, bagaimana bisa aku membiarkannya lolos begitu saja, raungnya, suaranya bergemuruh seperti guntur di tengah badai. Kliar Xivel mengamati pemandangan di hadapannya dengan tatapan tenang, namun suaranya menggema penuh makna, Kadun, sudah lama aku tidak melihatmu semarah ini, ucapnya. Dari dalam mulutnya yang menganga, terdengar raungan yang penuh penyesalan dan amarah, ini lebih dari sekedar amarah, aku tak bisa memaafkan diriku sendiri. Kliar Xivel menatap Kadun dengan ekspresi yang sulit dibaca, dengan nada bicara yang tenang dan penuh perhitungan, Kliar berkata, tapi aku tidak menyangka akan menemukan Murakan saat sedang mencari Misa, itu cukup menjadi keuntungan tak terduga. Kadun berkata, jika kita berhasil menangkap Murakan, kita juga bisa memancing kontraktornya keluar. Kliar Xivel menimpali dengan nada penuh perhitungan, begitu kita mendapatkan kontraktor Solderet, mengembalikan Orb of Demon God tinggal menunggu waktu, tapi sudahlah. Kliar Xivel menjelaskan, setidaknya sekarang kita tahu, bahwa rumor dari Earth Dragon di Vermont tentang bertemu Murakan bukan omong kosong, kita akan ambil waktu dan mencoba lagi, dia juga sudah tidak punya kekuatan seperti dulu.
Mata Cleark Zivel terlihat tajam, mencerminkan kecerdasan dan perhitungan yang mendalam. Kadun menyahut, tapi siapa tahu, bisa saja dia memulihkannya. Cleark Zivel menatap dengan ekspresi meremehkan, dia bertanya dengan nada sinis, kau pikir Dragonheart bisa pulih tanpa Orb of Demon God? Kadun dengan suara berat dan berwibawa, menjawab, aku belum pernah melihatnya terjadi, tapi Black Dragon berbeda dari yang lain, bisa jadi dia berkeliaran tanpa kontraktor sebagai bagian dari proses pemulihannya. Cleark Zivel dengan mata tertutup dan ekspresi khawatir, dia bergumam, yang membuatku khawatir adalah Holy King, ia mengerahkan Downlight Crit tanpa pemberitahuan. Dengan nada pasrah, dia menambahkan, dia pasti akan datang kembali membuat keributan seperti biasa, bertemu orang itu selalu membuat sakit kepala. Dengan tatapan tajam dan seringai tipis di wajahnya, Cleark bertanya dengan nada dingin, haruskah kita bunuh saja dia? Miklan sudah hidup cukup lama, dan kalau dia mati, dia mungkin akan masuk surga bukan neraka, jadi tidak terlalu buruk kan? Kadun tampak marah dengan taring tajamnya yang terlihat jelas, dengan suara menggelegar dan penuh amarah, dia berkata, kau sudah gila. Di dalam kamar yang didominasi warna biru dan putih, Ferris duduk termenung di tepi tempat tidurnya. Ferris duduk di tempat tidur dengan air mata yang mengalir di pipinya, dia bergumam dengan suara lirih, tanpa pengawasan, tanpa perlawanan, bahkan mereka membantu kami. Dengan nada pahit dia melanjutkan, sepertinya apa yang dikatakan Kuzan memang benar, rasanya hampa sekali, apa yang selama ini sudah aku lakukan. Gili memasuki kamar sambil membawa nampan berisi minuman, dia berkata dengan nada perhatian, kamu sudah sadar, aku membawakan sup hangat, silakan makanlah. Dengan senyum tulus di wajahnya, Gili berkata dengan nada lembut dan penuh perhatian, kamu masih perlu istirahat, jadi jangan memaksakan diri. Dengan mata yang masih berkaca-kaca, Ferris menjawab dengan suara pelan, aku baik-baik saja, manaku belum kembali, tapi tubuhku sudah membaik. Ferris melanjutkan dengan nada tulus, dari apa yang dikatakan Kuzan, aku berhutang terlalu banyak padamu, adakah sesuatu yang bisa aku lakukan untuk membantu? Gili tampak terkejut dan sedikit bingung dengan tawaran Ferris, matanya melebar sedikit, dan dia bertanya dengan nada ragu, membantu. Dengan ekspresi terkejut dan sedikit malu, Ferris melihat dirinya sendiri dengan pakaian pelayan berwarna hitam dan putih, dia bertanya dengan nada bingung, apa pakaian ini benar? Gili menjawab dengan senyum cerah dan nada riang, iya, terlihat sangat cocok padamu. Ferris masih tidak yakin dengan penampilannya, dan bertanya dengan nada ragu, benarkah? Dengan semangat dan senyum lebar, Gili berkata, tunggu sebentar, aku akan menunjukkan cara bersih-bersih dengan benar. Ferris menatap pakaian dengan mata hijaunya yang tajam, berpikir dalam hati, kalau dipikir lagi, pakaian ini. Dalam benaknya, Ferris membayangkan sosok ibunya, mengenakan pakaian yang sama dengan dirinya. Dengan tatapan kosong dan hati yang dipenuhi kerinduan, Ferris berbisik lirih, ibu. Tiba-tiba, shadow energi berkumpul dan membentuk pusaran berwarna biru keunguan, pusaran itu tampak hidup, dengan kilatan energi yang menyebar di sekitarnya, menciptakan suasana misterius dan menakutkan. Ferris terperanjat, matanya melebar karena terkejut, saat melihat pusaran energi yang tiba-tiba muncul di dalam kamarnya. Seorang wanita dengan rambut hitam panjang, dan gaun hitam elegan berdiri di tengah pusaran energi biru. Wajahnya memancarkan kemarahan, dan berkata dengan nada misterius, dasar adik bodoh, kau benar-benar menyeretku sejauh ini. Tuan muda, Anda sudah kembali, Gili berseru, matanya berbinar penuh harap, saat melihat Jin berjalan ke arahnya. Ya ampun, apa yang terjadi pada Tuan Murakan, ucap Gili dengan nada khawatir. Mata Kuzan melebar, terkejut dengan perubahan yang terjadi pada Ferris. Kuzan memanggil nama Ferris dengan nada rendah, seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ferris menatap Kuzan, raut wajahnya menunjukkan kesedihan yang mendalam, dengan suara yang sedikit bergetar, Ferris berkata, iya, ini aku, Kuzan. Kuzan langsung memeluk Ferris dengan erat, syukurlah kau sudah sadar, aku sempat berpikir akan kehilanganmu selamanya, bisiknya lirih, suaranya bergetar menahan emosi. Air mata mengalir di pipi Ferris, namun senyum tipis menghiasi wajahnya saat ia membalas pelukan Kuzan, jadi ternyata kamu bisa menangis juga, aku baik-baik saja, ucapnya, mencoba meyakinkan Kuzan yang kini memeluknya erat. Jin menatap Ferris dengan senyuman tipis, Ferris, sepertinya kondisimu sudah jauh membaik, ujarnya, nada suaranya menunjukkan kelegaan yang mendalam. Ferris menatap Jin dengan mata berkaca-kaca, tangannya menyentuh dadanya dengan haru, aku membaca surat dari Kuzan, kau yang menyelamatkanku, ucapnya dengan suara bergetar. Kuzan menundukkan kepalanya dalam-dalam, terima kasih, serunya dengan tulus. Kuzan mengangkat kepalanya, matanya yang tajam menatap wajah Ferris, di balik maskernya, ekspresi terkejut tipis terlihat.
Kuzan tertegun, matanya tertuju pada luka kecil di wajah Ferris. Tunggu, luka di wajahmu itu, tanyanya dengan nada khawatir. Ferris menyentuh pipinya dengan ujung jarinya, lalu tersenyum tipis. Itu akibat tamu yang datang, jawabnya, mencoba menenangkan situasi. Jin menoleh ke arah Gili yang berdiri di sampingnya, ekspresinya sedikit terkejut. Gili menjelaskan, sebenarnya aku baru hendak memberitahumu, kakak perempuan Tuan Murakan tiba-tiba muncul, dan membuat Ferris sangat terkejut. Untuk sementara, aku menuntunnya ke ruang tamu, ujarnya, mencoba menjelaskan situasi. Mendengar penjelasan dari Gili, Kuzan terkejut dan langsung berlari dengan kecepatan tinggi. Ruang tamu, pikirnya dengan panik. Kuzan, tunggu, teriak Ferris, berharap dapat mencegah sesuatu yang buruk terjadi. Kuzan menerobos masuk ke ruang tamu, aura kemarahannya terpancar kuat, tak bisa dimaafkan, pikirnya, matanya menyala dengan amarah. Kuzan menghunus pedangnya, aura gelap mengelilinginya, berani sekali dia menyakiti Ferris, teriaknya, tatapannya tajam dan mematikan. Misa melepaskan tinju kerasnya ke arah Kuzan. Kekuatan yang terpancar dari serangannya begitu dahsyat, mampu membuat Kuzan terpelanting jauh ke udara. Dengan tangan terlipat di dada, ekspresinya menampilkan senyum tipis yang penuh percaya diri. Ini pertama kalinya kita bertemu sejak Gurun Mitraya, kontrak 1000 tahun, ucapnya, nada suaranya mengisyaratkan sejarah panjang di antara mereka. Misa tampak menikmati camilan berbentuk unik di tangannya, senyum tipis menghiasi wajahnya, ini cukup lezat, gumamnya. Kemudian, sebuah suara mengatakan, itu dibuat oleh Latri, serunya. Misa kemudian bertanya, Latri, mengkonfirmasi nama anak tersebut. Lalu Jin menjelaskan, dia Guardian Dragon Ria. Misa menatap Ria dengan ekspresi berpikir, jadi kau adalah kontraktor Asmil, ucapnya. Jin berdiri di depan Misa dan Ria, menatap Misa dengan ekspresi terkejut. Aku memang melihat siluet di gurun waktu itu, tidak kusangka itu adalah dirimu, Nona Misa. Sekarang aku merasa malu, kau melihat semua kejadian itu, pikirnya dalam hati. Dengan nada penuh keheranan dan kecurigaan, Jin bertanya, bagaimana kau bisa menemukan kami di sini? Dengan seringai sinis, Misa duduk di kursi memamerkan kekuatannya. Si bodoh Murakan itu sangat mudah ditebak, aku telah menanamkan spel pelacak padanya sejak dia masih kecil, ungkapnya dengan nada bangga. Itu pun bukan spel biasa, dimanapun dia berada, apapun yang dia lakukan, aku mengetahuinya, dan si bodoh itu bahkan belum menyadarinya. Kui Kantel menatap Misa dengan ekspresi bingung, Nona Misa, tak ada yang mengerti apa yang kau bicarakan, ucapnya dengan ragu. Mendengar hal itu, Misa tertawa, ia kembali berkata, benarkah, itu lebih seperti authority dibanding spell, lebih baik kutunjukkan langsung saja. Tanpa basa-basi, Misa mengulurkan tangannya, shadow energi mulai merayap dari bawah telapak tangannya menutupi meja, akan kutunjukkan sesuatu, katanya dengan nada serius. Shadow energi yang keluar dari tangannya terlihat seperti gumpalan lumpur yang hidup, dengan nada merendahkan, ia mulai menjelaskan kekuatannya. Si bodoh itu cuma tahu bagaimana menyerang dengan spirit energi, sedangkan aku punya beberapa trik lain yang lebih menarik, katanya, sambil menyeringai. Misa mengangkat tangannya, gumpalan shadow energi yang bergolak di telapak tangannya bergetar, lalu melepaskan diri menjadi hembusan bayangan yang melesat keluar. Sontak seluruh ruangan diselimuti oleh pemandangan luar biasa. Tangan Misa yang mengeluarkan bayangan, kini memproyeksikan sebuah galaksi yang bersinar terang. Di antara gugusan bintang yang tak terhitung jumlahnya, Kui Kantel terlihat terpukau, dan Ria berteriak kegirangan, seolah baru saja menyaksikan pertunjukan paling menakjubkan. Misa menunjukkan kekuatannya yang luar biasa, gumpalan bayangan hitam yang mengambang di atas tangannya bergerak, seolah menari mengikuti setiap gerakannya. Lihat bagaimana bayangan ini mengikuti gerakanku. Sekarang aku bisa melacaknya kapan saja, ucapnya dengan nada penuh kemenangan. Shadow energi yang pekat terus merayap, membentuk sebuah pintu. Pintu itu memancarkan cahaya biru neon yang terang, kontras dengan kegelapan di sekitarnya, dan juga, aku bisa melakukan ini, kata Misa, suaranya tenang namun penuh otoritas. Seketika itu juga, Misa langsung memanipulasi shadow energi untuk menciptakan wujud fisik dari seseorang, bahkan melacak dan mengendalikan orang tersebut dari jarak jauh. Jin melihat dirinya sendiri yang lain, yang berdiri di belakangnya dengan senyuman misterius. Kau terlihat lelah, bagaimana jika kau beristirahat dulu, aku akan menggantikanmu, ucap sosok bayangan itu. Jin terkejut, matanya terbelalak melihat replika dirinya sendiri di belakangnya, keterkejutan itu bukan hanya karena melihat bayangan yang hidup, tetapi karena bayangan itu mengeluarkan suara. Jin tersadar akan realitas kekuatan Misa, ini shadow energi, serunya penuh ketakutan. Di hadapannya, Jin melihat dirinya sendiri dengan senyuman misterius,
aku yakin kau belum pernah merasakannya sebelumnya, menghadapi dirimu sendiri, ucap replika itu. Sampai jumpa nanti, bisiknya, suaranya bergema dalam kegelapan, sebelum sosok replika itu larut dalam pusaran shadow energi yang misterius. Misa duduk dengan anggun di kursinya, senyum misterius bermain di bibirnya. Jadi bagaimana rasanya? Tanyanya, matanya mengamati Jin dengan intens. Di hadapannya, Jin terdiam sejenak, sebelum menjawab, aku tak tahu spirit energi bisa digunakan seperti itu. Menakutkan, membayangkan ada diriku yang lain melakukan sesuatu di luar sana, ucap Jin dengan nada merinding. Misa menyeringai, tatapannya menusuk, memang benar, spirit energi terlalu berbahaya bagi manusia biasa, gumamnya dalam hati. Misa menatap Jin dengan tatapan tajam namun penuh perhatian, aku tidak akan membiarkanmu mengalami nasib yang sama seperti Temar. Jadi, jangan biarkan rasa penasaranmu menyentuh kekuatan semacam itu Jin, aku akan selalu mengawasimu, bisiknya dalam hati dengan nada memperingatkan. Misa menoleh, menatap Ria dengan lembut. Ria dengan mata polosnya berkata dengan tulus, kamu tidak sendirian Ahjusi. Misa menatap tak percaya, matanya sedikit melebar, dia memanggilku Ahjusi, dan juga membaca pikiranku, gumamnya dalam hati, menyadari implikasi dari ucapan Ria. Ria sang kontraktor Asmil, The Eye of God, memandang dengan mata berbinar, di balik lingkaran cahaya kemasan, dia melihat sesuatu. Dalam benaknya, Misa dipenuhi keraguan, mungkinkah Jin telah melihat Temar? Apa mungkin Jin reinkarnasi Temar? Tidak, itu mustahil, pikirnya dalam benaknya. Atau mungkin, dia telah melihat Solderet, masih terlalu dini untuk mengambil kesimpulan, pikir Misa dalam hati. Mata Misa melebar, sebuah kesadaran mengejutkan menerpa, tapi jika itulah alasan Solderet belum mengucapkan sepatah kata pun sampai sekarang, semuanya mulai masuk akal. Kashmir yang duduk di sofa dengan tatapan serius, bertanya dengan nada khawatir, Ria, kenapa tiba-tiba bicara begitu? Dengan senyum polos yang menghiasi wajahnya, Ria menjawab dengan riang, bagaimanapun juga, kamu nggak begitu Ahjusi. Jin berpikir keras, kalau dipikir lagi, dia juga memanggilku Ahjusi saat kami pertama kali bertemu, gumamnya dalam hati. Misa berkata dengan nada senang, berbincang-bincang di luar seperti ini, ternyata tidak terlalu buruk. Dengan senyum misterius di wajahnya, Misa bertanya pada dirinya sendiri, apa aku memang harus mengubahnya kembali? Lebih bagus dia terus begini, dia lebih lucu dalam wujud kucing, ucapnya dengan nada menggoda. Dengan wajah serius dan nada memohon, Jin berkata dengan sungguh-sungguh, Murakan pasti tak menginginkan itu, tolong, kembalikan dia seperti semula. Dengan seringai misterius, Misa menanggapi dengan nada bercanda namun tegas, aku hanya bercanda, siapkan satu kamar untukku. Misa melanjutkan dengan nada memperingatkan, dan jika kalian mendengar jeritan atau suara ribut selama proses penyembuhan, jangan khawatir. Di bawah cahaya bulan sabit yang pucat, kastil itu menjulang tinggi, menembus langit malam yang kelam. Tiba-tiba, keheningan dipecah oleh jeritan histeris yang bergema di antara menara dan dinding batu. Di tengah halaman yang diterangi cahaya rembulan, Kui Kantel duduk dengan tenang di atas suri, wajahnya dipenuhi dengan kekhawatiran, sudah 3 hari berlalu, ucapnya dengan nada gelisah. Jin berdiri dengan lengan terlipat di dada, ekspresinya dipenuhi keraguan dan membuatnya bertanya-tanya, dia berteriak tanpa henti selama 3 hari, apa itu wajar, pikir Jin dengan nada kebingungan. Suara Kui Kantel memecah keheningan yang menyesakkan, Nona Misa memang tidak menyebutkannya, tapi, dia tidak hanya menyembuhkan Murakan, dia juga mencoba memulihkan kekuatan lamanya. Bahkan jika gagal, nyawanya tidak akan terancam, ujar Kui Kantel dengan nada serius. Di tengah pusaran dedaunan yang berjatuhan, Kui Kantel berkata dengan nada tegas, tapi jika gagal, kekuatan yang tersisa padanya akan lenyap. Dengan sorot mata tajam yang menusuk kegelapan, seolah ingin meraih jawaban, apa dia bilang berapa tingkat keberhasilannya, tanyanya dengan nada mendesak. Bibirnya sedikit terbuka, dan dengan suara yang datar namun penuh makna, ia berucap, 50/50, bukan peluang terburuk. Kui Kantel memalingkan wajahnya, sorot matanya yang biasanya tenang kini dipenuhi kekhawatiran yang nyata. Namun tetap saja, sebaiknya kamu siapkan diri, ucapnya dengan suara lirih. Jin menatap lurus ke depan, rahangnya mengeras karena tekad yang membara, di benaknya, hanya ada satu nama yang bergema, Murakan. Kilasan masa lalu menyerbu di benak Jin, membangkitkan kembali kenangan tentang Murakan. Tawa menggelegar Murakan saat mereka melahap steak di meja makan, semangat juangnya yang tak pernah padam saat mereka bertarung berdampingan. Dan senyumnya yang penuh keyakinan saat mereka menghadapi badai bersama, setiap ingatan itu semakin memperkuat tekad Jin untuk menyelamatkan sahabatnya, apapun yang terjadi. Mata Jin tertuju pada sebuah jendela di lantai atas, di mana Misa berdiri dengan tenang, nyaris tak bergerak.
Di tengah kegelapan yang mencekam, Misa tertunduk lemas, bahunya bergetar menahan rasa letih yang tak tertahan. Rambut hitamnya yang panjang menutupi wajahnya, menyembunyikan ekspresi keputusasaan yang mendalam. Gagal, katanya dengan lirih. Mata Jin membelalak, pupilnya membesar seiring dengan ledakan emosi yang tak tertahankan. Pikirannya dipenuhi dengan kekhawatiran dan kepanikan, dan tanpa sadar, ia meneriakkan nama sahabatnya dengan penuh putus asa. Dengan tatapan kosong dan wajah pucat, Misa menatap keluar jendela, ekspresinya yang hampa mencerminkan kekalahan yang baru saja dialaminya. Namun, terlihat sebuah bayangan yang keluar dari jendela. Dengan gerakan cepat dan penuh tenaga, Murakan melompat ke udara, tubuhnya yang telah sehat kembali memancarkan kekuatan yang luar biasa. Raungan Murakan memecah keheningan, menggema dengan kekuatan yang luar biasa. Shadow energi yang melingkupinya bergetar hebat, menandakan kemarahan dan tekad yang membara. Murakan merasakan kekuatan dahsyat mengalir melalui nadinya, mengisi setiap sel tubuhnya dengan energi yang tak terbatas. Dengan mata yang menyala dan raungan yang menggema, ia berseru, kekuatan ini dan perasaan ini. Murakan mengepalkan tinjunya, memancarkan shadow energi yang kuat dan berenergi tinggi. Dengan keyakinan penuh dia berseru, inilah aku, Murakan, sebuah deklarasi identitas dan kekuatan yang baru ditemukan. Dalam gaya chibi yang lucu dan kocak, Misa menendang Murakan dengan satu kalimat singkat namun tegas, berisik. Dengan ekspresi marah dan nada yang merendahkan, Misa mengkritik Murakan karena ketidakmampuannya menahan kekuatan yang diberikan. Tubuhmu tidak sanggup menahan bebannya, jadi aku hanya bisa mengembalikan 40% dari kekuatan lamamu, dasar bodoh. Misa melanjutkan dengan lebih keras, ini kegagalan, berani sekali kau membuatku gagal seperti ini. Dengan ekspresi terkejut dan sedikit curiga, Murakan bertanya, kau sengaja cuma mengembalikan 40% kan, karena kalau semua dikembalikan, aku akan lebih kuat darimu. Dengan tendangan kuat yang memancarkan shadow energi, Misa berteriak tegas, jangan mimpi. Misa terus menghajar Murakan sambil berteriak dengan marah, setelah semua usaha yang kulakukan untuk membuatmu tetap hidup. Apa kau pikir aku sengaja? Berapa kali harus kubilang, tubuhmu tidak sanggup menahan lebih banyak dari itu. Dengan ekspresi marah dan mengancam, Misa memperingatkan Murakan, kalau kau bacot lagi, aku mungkin benar-benar akan membunuhmu. Murakan yang ketakutan dengan ancaman tersebut, dengan cepat memohon ampun. Dengan senyuman yang misterius, Jin berkata, terima kasih atas kerja kerasmu, Nona Misa. Dengan tatapan tajam yang sedikit menyeringai, Misa mengangguk saat ia berkata, kalian berdua pasti juga lelah menunggu, aku akan kembali sekarang. Seolah terkejut dengan keputusannya yang cepat, Jin pun bertanya, kau ingin langsung pergi? Saat senyum jahat terpancar di wajahnya, Misa melangkah pergi sambil berkata, aku tidak seperti si tolol ini, aku sibuk. Di bawahnya, Murakan terlihat tergeletak di tanah dengan ekspresi kesakitan dan marah, saat dikatain Misa. Dengan ekspresi tulus dan tatapan penuh rasa terima kasih, Jin berkata, aku merasa tidak enak, kami hanya menerima bantuan darimu tanpa memberikan apa-apa. Dengan senyum tipis di bibirnya, Misa menatap ke samping sambil berkata, tidak masalah, aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh perwakilan Solderet. Dan sekarang shadowku juga melekat padamu, jadi kita pasti akan bertemu lagi. Dengan ekspresi serius dan tatapan yang mengarah ke kejauhan, Misa berkata, Jin, pergilah ke Old Oterium secepatnya. Jin yang terlihat bingung, bertanya dengan nada heran, Old Oterium, kenapa ke sana? Misa menjelaskan, di sana kau akan menemukan sebuah Grimoire, sebuah warisan yang ditinggalkan oleh Liol Zivel. Bentuk akhir dari Ring of Erupting Flames Massacre, jadi kau juga mengetahui tentang itu Nona Misa, pikir Jin dalam hati. Jin menjelaskan, namun Old Oterium saat ini adalah markas Dark Magic Association, aku belum tentu cukup kuat untuk menghadapi mereka. Kemudian, Misa menanggapi keraguan Jin, aku tahu, karena itulah seharusnya aku mengirimmu setelah kau menjadi Flag Bearer, tetapi saat itu sudah terlambat. Si tolol itu sudah mendapatkan kembali sebagian kekuatannya, kau seharusnya bisa mengatasinya. Dengan tatapan tajam dan mata biru yang bersinar, Jin bertanya dengan nada penasaran, terlambat, maksudmu ada orang lain yang sedang mengincarnya. Misa menjawab dengan tatapan mata kuningnya yang tajam, seorang mage yang belakangan ini kuawasi, sedang bergerak ke sana. Jin dengan cepat merespon, siapa? Misa menjawab dengan ekspresi serius, Arya Olhart, sama seperti dirimu, dia juga dilahirkan dengan takdir yang sangat istimewa. Arya Olhart, salah satu dari banyak nama samaran yang digunakan masterku, Valeria Hister, di kehidupan sebelumnya, pikir Jin dalam hati. Nama itu berarti The One with the Heart of the Grey Old, dan dia sangat menghargainya, hampir seperti nama aslinya.
Tidak kusangka Master sudah mengincar Ring of Erupting Flames Massacre sekarang. Dengan ekspresi bingung dan nada bertanya, Jin berkata, apa maksudmu? Dia dan aku memiliki takdir yang sama. Nisa menjelaskan dengan tenang, jika kau adalah anak yang dipilih oleh bayangan, maka Arya adalah anak yang dipilih oleh sejarah. Kemudian Nisa menambahkan, jika kau pernah bertemu dengannya, berikan sedikit dukungan dalam skema yang besar, dia berada di pihakmu. Jin berdiri tegak dengan ekspresi serius, tujuan hidup masterku adalah mendapatkan kembali Magic Clan Hister. Dipilih oleh sejarah, apa itu ada hubungannya dengan hal itu, pikirnya dengan nada penasaran. Nisa tampak menginjak tubuh Murakan dengan ekspresi mengancam, Murakan, anggap dirimu beruntung dan jaga baik-baik. Jin mengerti. Murakan dengan wajah merah dan ekspresi kesal, menjawab dengan marah, aku tidak butuh ocehanmu untuk melakukan itu, nenek gila. Nisa menghajar Murakan lagi dengan shadow energi yang mengelilinginya, seolah-olah dia sangat marah dan berteriak, mati saja sana. Di sisi lain, Gili tampak menawarkan sesuatu, sambil memegang kotak merah berisi pai stroberi, dan berkata, Nona Misa, setidaknya ambil ini sebelum pergi, ini pai stroberi. Dengan mata berbinar dan senyum lebar, Misa berkata dengan gembira, pai stroberi, terima kasih sayang. Jin berkomentar, mereka memang saudara kandung. Nisa berbisik pada Gili, sebagai tanda terima kasih, biar ku beri satu nasihat. Nisa dengan ekspresi serius, memberikan nasihat kepada Gili, kamu tipe wanita yang disukai si tolol itu, jika dia mencoba sesuatu yang aneh, potong saja tanpa ragu. Di sisi lain, Murakan tampak terkejut dan berteriak, apa yang kau katakan ke pai stroberi? Dengan senyum misterius dan tatapan yang sulit diartikan, Kui Kantel berkata, Nisa, cukup bercandanya, hati-hati di perjalanan pulang. Dengan senyuman yang menghiasi wajahnya, Nisa mengucapkan selamat tinggal, baiklah Kui Kantel, sampai bertemu lagi. Nisa terlihat melangkah masuk ke dalam portal shadow energi yang berputar, dengan punggung menghadap ke depan, dia mengucapkan salam perpisahan, kalau begitu, kalian semua jaga diri baik-baik. Murakan dengan ekspresi lega dan penuh kasih sayang, menggenggam tangan Gili dan berkata, pai stroberi, maaf telah membuatmu khawatir. Gili membalas genggaman itu dengan senyuman hangat, dan berkata, aku senang kau selamat, sekarang kau terlihat sehat. Dengan senyum tipis di wajahnya, Jin berkata, syukurlah kau berhasil kembali dengan selamat Murakan. Meski hanya sebagian, kau telah mendapatkan kembali kekuatanmu. Murakan dengan ekspresi tegas dan tangan mengepal, menjawab singkat, tentu saja. Dengan senyuman puas dan tatapan tajam, Murakan mengungkapkan, bahwa kekuatannya pulih berkat seseorang yang disebut Holy Knight. Jika bukan karena dia, aku pasti sudah binasa, Kadun akan menangkapku dan menyeretku ke laboratorium Zivel. Jin menjelaskan siapa Holy Knight yang dimaksud Murakan, Raina Srom, itulah namanya, dia adalah putri angkat Miklan, raja dari Holy Kingdom Vankela. Murakan berkata dengan tulus, putri angkat Holy King, aku berhutang padanya, aku harus menemuinya lagi nanti. Jin menjelaskan pada Murakan, sebenarnya aku menerima laporan dari Kashmir, saat kau sedang dalam pemulihan. Dengan ekspresi serius dan tangan terlipat di depan dada, Jin menjelaskan isi laporan dari Kashmir. Saat upacara pemberkatan di katedral, Raina mabuk dan membuat keributan, kabarnya, dia membuat kegaduhan tepat di hadapan Holy King. Murakan sangat terkejut dan matanya melebar, saat mendengar kabar tersebut. Jin menambahkan, dia telah ditangkap dan sedang menunggu persidangan, mungkin dia terancam kehilangan nyawanya. Dalam ruangan yang gelap dan berantakan, Raina terbaring lemas di tempat tidur kayu, lantai dipenuhi botol-botol kosong dan tumpahan cairan, menciptakan suasana yang suram dan penuh penyesalan. Raina masih terbaring di tempat tidur, tampak sangat sedih dan putus asa. Dengan tangan menutupi mata, dia bergumam lirih, memanggil ayahnya, air mata terlihat mengalir di antara jari-jarinya. Tanggal 14 Desember tahun 1797, Kerajaan Suci Vankela bergemuruh dengan semangat. Di bawah langit, kerumunan orang berkumpul, memenuhi setiap sudut dan celah dengan antisipasi yang nyata. Kenapa tempat ini ramai sekali? Gumam seorang pengamat, matanya melebar karena takjub pada pemandangan yang terbentang di hadapannya. Di tengah keramaian, Jin berjalan dengan tujuan, ia berkata, Festival Ayula telah tiba, sebuah perayaan selama seminggu penuh, untuk menghormati hari ketika Ayula pertama kali turun ke Kerajaan Suci. Sementara Murakan, matanya menyipit karena berpikir, merayakan Ayula, masuk akal, dia dikenal di antara orang-orang sebagai dewa kedamaian, lembut dan murah hati. Di tangannya, Murakan memegang es krim yang berbentuk gunung persis di depannya. Padahal dia kalau marah, membakar segalanya tanpa pandang bulu, seperti gunung berapi yang tidur, gumam Murakan, tatapannya tertuju pada gunung yang menjulang di kejauhan.
Manusia memang sangat menyukai metafora, lanjutnya, sedikit geli dalam suaranya. Sorak-sorai bergema di seluruh kota saat kerumunan orang bersatu, suara mereka berpadu menjadi satu suara yang gemuruh. Yang mulia, Raja Suci, mereka berteriak, suara mereka dipenuhi dengan penghormatan dan kekaguman. Seorang tokoh berjubah berdiri di balkon, kehadirannya memerintahkan perhatian dan rasa hormat. Tongkat yang dipegang tinggi, menangkap esensi dari otoritas dan kekuasaan. Pria itu adalah Raja Suci Miklan, berarti di Ayah Raina, gumam Jin, suaranya bergema di udara. Itu Raja Suci, tanya Murakan dengan nada tak percaya. Raja Suci Miklan berdiri tegak, kehadirannya memerintahkan rasa hormat dan kekaguman. Jubahnya yang rumit dihiasi dengan emas, menangkap cahaya dan memancarkan aura kekuasaan. Reaksimu aneh sekali, apa ada yang salah? Tanya Jin, tatapannya tajam dan menusuk. Raja Suci yang pernah kulihat sebelumnya, bahkan sebagai manusia, mereka memancarkan kehadiran yang luar biasa, kata Murakan, matanya menyipit, dan sebatang gagang es krim tergantung di antara bibirnya. Bukan soal kekuatan, tapi aura suci yang tak bisa dijangkau, kata Murakan, tatapannya tertuju pada cangkir emas yang dipegang Raja Suci Miklan. Tapi pria itu aku tidak yakin, seolah ia memiliki aura, namun di waktu yang sama tidak. Kerutan muncul di dahi Murakan, saat ia bergulat dengan kebenaran yang membingungkan. Kita akan tahu jawabannya setelah bertemu Raina, simpulnya, nada suaranya dipenuhi dengan tekad. Di sisi timur ibu kota, gereja Ayula Timur berdiri menjulang tinggi, dua sosok berdiri di pintu masuk, sedang berbincang satu sama lain. Jadi dia masih mabuk? Salah satu dari mereka bertanya, nada suaranya dipenuhi dengan skeptis. Iya, bau alkoholnya tercium bahkan dari luar pintu, jawab yang lain, kerutan muncul di wajahnya. Sejujurnya, keadaannya yang mabuk justru mempermudah tugas kita, kata salah satu dari dua sosok itu, kita juga tidak bisa ikut festival turunnya Ayula, nada suaranya dingin dan kalkulatif. Murakan dalam bentuk kucing hitam melompat di antara mereka, kehadirannya menambahkan unsur misteri dan intrik. Para penjaga mengerutkan kening, ekspresinya dipenuhi dengan kebingungan, tatapannya hilang dalam pikiran. Kucing ini belum pernah kulihat sebelumnya, lihat, dia nggak mencoba kabur, kata salah satu penjaga itu, senyum lebar menghiasi di wajahnya. Kau lihat tatapan kucing itu, tatapannya tatapan benci gitu, kata penjaga. Mata Murakan menyipit, dan ekspresinya dipenuhi dengan kejengkelan. Tapi tunggu, apa yang di mulutnya itu? Penjaga lainnya bertanya, rasa ingin tahu merayapi nadanya. Para penjaga itu mengerutkan kening kesakitan, wajahnya dipenuhi dengan ketakutan, saat cairan hijau bercahaya mengepul di sekelilingnya. Obat tidur yang diberikan Kuzan ternyata ampuh, kata Jin, suaranya dipenuhi dengan kepuasan. Aku baru saja mendapatkan kembali kekuatanku, dan kau menyuruhku melakukan tugas seperti ini, lanjut Murakan, nada suaranya dipenuhi dengan rasa jengkel. Para penjaga berbaring tak sadarkan diri di tanah, mulutnya menganga dan matanya tertutup. Kantong koin emas terletak di dekatnya, berkilauan di cahaya. Mereka bahkan membayarmu lebih, kata Murakan, nada suaranya dipenuhi dengan hiburan, Jin menimpali, para penjaga tidak patut disalahkan. Sebuah rumah berdiri tinggi, dinding batunya dan kerangka kayu terpapar ke dunia luar. Jendela-jendela berbaris di fasad, memberikan intipan ke dalam cerita di dalam. Pintu kayu berderit saat terbuka, engselnya berteriak dalam protes, saat berayun keluar untuk mengungkapkan kedalaman di luar. Raina berbaring di tempat tidur, rambutnya tersebar di bantal, dan tangannya menutupi matanya. Gadis gereja, sadarlah, kata Murakan, nada suaranya dipenuhi dengan kekhawatiran. Raina serom, Jin memanggil namanya, nada suaranya lembut. Raina menyipitkan mata, alisnya berkerut saat dia berjuang untuk fokus. Tak kusangka kau pemabuk berat, kata Jin, ekspresinya menyimpan sedikit rasa geli. Jin Runsandel, Raina bertanya sebagai jawaban, suaranya dipenuhi dengan kekaguman dan kebingungan. Tuan Muda Jin, bagaimana kau? Raina berseru, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan kebingungan. Kita punya perjanjian, ingat, aku datang untuk membayar hutangku, kata Jin, nada suaranya tegas dan tak kenal ampun. Lama tak jumpa, gadis gereja, berkatmu, aku selamat dan berhasil kembali, kata Murakan, senyumnya menunjukkan campuran kelegaan dan kegembiraan. Tuan Murakan, kau selamat, Raina bergumam, suaranya dipenuhi dengan rasa syukur dan keheranan. Tentu saja, sepertinya kau sedang dalam masalah, kata Murakan, dengan seringai di wajahnya. Tenang, Black Dragon Murakan akan mengurus segalanya, jadi bagaimana kalau kau tuangkan segelas untukku? Lanjutnya, nada suaranya dipenuhi dengan kepercayaan diri dan main-main.
Air mata mengalir di wajah Raina, setiap tetesan, menahan beban emosi yang tak terucapkan. Raina meringkuk di bawah beban botol kaca, air matanya mengalir di pipinya. Pemandangan itu sendiri merupakan perpaduan antara penderitaan dan ketahanan, saat dia menghadapi tantangan yang ada di hadapannya. Murakan dan Jin saling menatap satu sama lain, ekspresi mereka menyimpan campuran kekhawatiran dan rasa bingung. "Jadi, apa yang sebenarnya terjadi?" Jin bertanya, nadanya serius dan penuh perhatian. Raina duduk di seberang, ekspresinya mencerminkan campuran emosi yang kompleks. "Saat ini aku sedang di blackmail," Raina menyatakan, wajahnya memperlihatkan campuran tekad dan kekhawatiran. Ekspresi Jin berubah menjadi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Holy King yang aktif di depan publik sekarang, adalah raja palsu yang dipasang oleh Zifel, kata Raina, suaranya dipenuhi dengan kekhawatiran. "Ayah kandungku yang sebenarnya diculik, dan keberadaannya tidak diketahui," lanjutnya, emosinya tampak jelas. "Jadi ini ulahnya lagi?" Jin bertanya pada dirinya sendiri, matanya menyipit dengan curiga. Bovat Gaston, sebuah nama yang bergema di benaknya. "Tidak, aliansi antara Zifel dan Kinzelo seharusnya sudah berakhir," kata Jin, suaranya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Atmosfer dipenuhi dengan gelombang kebingungan, saat ketiganya bersiap untuk menghadapi bahaya yang akan datang. Murakan berdiri dengan tegar, matanya menyipit dengan tekad, dia bersiap untuk menghadapi tantangan yang ada di hadapannya. "Bocah, awasi gadis gereja ini," kata Murakan, nadanya serius dan penuh perhatian. "Baik, akan kujaga semuanya tetap tenang, apapun yang terjadi," jawab Jin, ekspresinya mencerminkan campuran tekad dan tanggung jawab. Seketika itu juga, tembok di sekitar hancur lebur, getaran intens memenuhi udara, saat kekacauan memenuhi sekitarnya. Debu dan puing-puing berputar seperti badai kecil, menari di sekitarnya. Murakan berdiri tegak di tengah kekacauan, matanya menyipit saat sosok mengerikan muncul dari kabut. "Sekarang, apalagi ini?" gerutunya, suaranya rendah dan mengancam. Mata Jin melebar, irisnya berkilauan dengan campuran keterkejutan dan ketidakpercayaan. "Bio Golem," bisiknya, kata-kata itu nyaris tak terdengar, di tengah hiruk-pikuk pertempuran. "Mustahil," persis seperti waktu itu, matanya terpaku pada pemandangan di hadapannya. Mata Jin berkobar dengan amarah, wajahnya tegang karena amarah yang terkendali. "Zifel, kalian para psikopat masih melanjutkan hal itu." Murakan menatap lawannya dengan wajah tanpa emosi. "Maaf, tapi kalian tak bisa dibiarkan hidup," katanya, suaranya tenang namun penuh dengan janji kematian. Tanpa peringatan, golem itu menerjang, anggota tubuhnya yang besar berayun dengan kekuatan yang menghancurkan bumi. Murakan dengan tenang menghadapi situasi tersebut, saat tinju raksasa itu mendekat. Murakan langsung melepaskan rentetan tebasan yang mematikan, shadow energi berkumpul di sekelilingnya, mengembun menjadi bilah tajam yang berkilauan, dan memotong golem dengan presisi yang mematikan. Setiap tebasan shadow energi memotong seperti pisau bedah, mengiris daging dan merobek baju besi dengan mudah. Golem itu terhuyung di bawah dengan serangan tanpa henti, anggota tubuhnya yang besar dihiasi dengan jejak luka yang membara. Murakan berdiri di tengah medan perang, shadow energi memancar dengan kemarahan yang besar. "Bio Golem di dalam Holy Kingdom, itu sebuah penghinaan," ucap Murakan, suaranya bergema dengan amarah. Murakan memanggil kekuatan bayangan, memanifestasikannya menjadi tangan mengerikan yang menjulang di atas medan perang. Dengan gerakan yang sederhana, Murakan melepaskan kekuatan yang mengerikan ke golem, tangan shadow energi itu langsung menembus tubuh golem dengan keras, dan mengambil inti dari kekuatan golem tersebut. Murakan langsung mengepalkan tangannya dengan kuat, saat tangan bayangan itu telah mengambil inti dari kekuatan golem. Dengan cahaya terang yang menyilaukan mata, inti golem itu hancur menjadi sejuta pecahan. Shadow energi membakar dan menggerogoti lawannya, menjadi tidak lebih dari debu. Raungan yang memekakkan telinga bergema di udara, saat golem itu menyerah pada kekuatan bayangan. Anggota tubuhnya yang besar meledak ke dalam awan debu, dan menjadi gundukan yang tidak berarti. Saat debu mengendap, Murakan berdiri di hadapan mayat golem, tubuhnya memancarkan ketenangan. "Aku bahkan akan berubah menjadi kucing agar tidak menghancurkan mereka," suaranya bergema dengan campuran kelelahan. Di tengah kekacauan, sebuah pecahan kristal keemasan jatuh ke tanah dengan bunyi denting yang merdu. Itu adalah inti dari golem, sebuah simbol dari kekuatan yang telah ditumpahkan dan harga yang harus dibayar. Di tanah tergeletak mayat yang membusuk, setelah golem itu berubah menjadi manusia. Pemandangan itu sendiri merupakan perpaduan antara kengerian dan kesedihan. Raina berlutut di depan mayat-mayat itu, tubuhnya memancar dengan aura yang menenangkan dan damai. "Wahai Ayula,
anugerahkanlah kedamaian kepada jiwa-jiwa malang ini, yang kini telah kembali dalam pelukanmu. Jagalah arwah mereka, bisiknya, suaranya lembut dan penuh kasih. Cahaya keemasan semakin kuat, menyelimuti mayat-mayat itu dalam kepompong energi yang lembut. Jiwa-jiwa yang telah meninggal perlahan naik, terbebas dari ikatan duniawi. Saat jiwa-jiwa itu naik ke surga, Raina terus berdoa, hatinya dipenuhi dengan campuran kesedihan dan harapan. Dan berikan penghiburan atas kematian mereka yang tidak adil dan tanpa makna, dia memohon, suaranya bergema dengan ketulusan. Saat cahaya keemasan mulai memudar, Raina jatuh ke tanah, tubuhnya bergetar karena kelelahan dan kesedihan, dia terisak, air matanya jatuh ke tanah. Raina meratapi kesedihan, air matanya terus menetes ke tanah. Kerajaan suci sudah hancur, dia terisak, suaranya tenggelam dalam kesedihan. Saat Raina berduka atas kehilangan kerajaan suci, Murakan dan Jin berdiri di dekatnya, ekspresi mereka serius. Kalau begitu, putuskanlah, Raina Serom, kata Jin suaranya tegas namun lembut. Jika kau memang ingin menyerah, akan kukirim kau ke tempat yang tenang, agar kau dapat menjalani hidupmu dengan damai. Namun jika tidak, tegakkan kepalamu dan biarkan kami membantumu. Raina menatap dengan mata berkaca-kaca, maksudmu kau akan bertarung demi aku, demi Holy Kingdom? Air mata mulai mengalir di pipinya, bercampur dengan perasaan tak percaya. Dengan tatapan tajam dan suara berat, Jin berkata, ini bukan soal apa yang terjadi di Santel, sebagai seorang Rune Sandel, aku tidak bisa membiarkan Zivell menguasai Holy Kingdom. Jin menarik napas dalam, lalu melanjutkan, jadi, anggap ini sebagai kesepakatan di antara kita, antara pewaris Rune Sandel dan pewaris Holy Kingdom. Raina mengepalkan tangannya erat-erat, merasakan tekad yang membara dalam dirinya. Raina berusaha menenangkan diri, lalu dengan suara yang lebih mantap ia berkata, baiklah, maaf atas sikap memalukan yang kutunjukkan tadi. Dengan mata yang kini memancarkan tekad, Raina mengulurkan tangannya dan berkata, aku menerima tawaranmu. Raina menjelaskan, selama bertahun-tahun, Zivell telah menyusup ke dalam kerajaan ini, merekrut tokoh-tokoh berpengaruh dan faksi satu persatu. Downlight Crypt tempatku berada adalah segalanya. Di sini, kesetiaan diuji bukan dengan darah atau pengorbanan, tapi dengan mata uangnya. Dengan rahang terkatup, Raina berkata, ayah mengutusku bukan karena aku yang terkuat, tapi karena aku satu-satunya yang bisa ia percayai, untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi di sana. Jin menatap lurus ke depan, sorot matanya tajam. Jadi setelah mendengar laporanmu tentang insiden Santel, Holy King pasti akhirnya menyadari kebenarannya, ucapnya dengan nada penuh harap. Raina menoleh, ekspresinya tegang, benar, Zivell menculiknya tepat setelah aku menyelesaikan laporan itu, mereka bergerak cepat, terlalu cepat, jawabnya lirih. Dengan nada prihatin, Raina melanjutkan, mereka mencoba mengelabuiku dengan menggantinya dengan yang palsu, yang tak hanya mirip penampilannya, tapi juga bisa meniru suara dan gerak-geriknya dengan sempurna. Namun sang peniru tidak bisa meniru divine auranya, dan ada satu hal lagi yang hanya sedikit orang tahu, ayah tidak bisa menggerakkan jari telunjuk kirinya. Saat aku menanyakan hal itu pada sang peniru, Zivell memotong jari ayah dan mengirimkannya ke kamarku, ujar Raina suaranya bergetar. Murakan menggeram kesal, dasar bajingan. Lalu Jin menoleh ke arah Raina, raut wajahnya serius, apa kau masih menyimpan jarinya, tanyanya dengan nada mendesak. Raina memejamkan mata, ekspresinya penuh kesedihan, jarinya terbakar begitu aku menyentuhnya, bisiknya, seolah mengingat kembali sensasi mengerikan itu. Jin duduk termenung, tatapannya kosong, Seal of Fire, gumamnya pelan. Cuma mereka yang terikat dengan God of Fire Sinu, yang dapat menggunakan magic itu. Itu pasti ulah keliar Zivell atau Kadun, kata Jin dengan nada tegas. Mendengar hal itu, mata Raina memicing tajam, amarahnya terpancar jelas. Jin menatap Raina dengan tatapan menyelidik, selain dirimu, siapa lagi yang tahu soal jari itu, tanyanya, nada suaranya serius dan penuh tuntutan. Raina menatap Jin dengan ekspresi serius, High Priest Montiano, Konyu, dan Tuan Vitura, Panglima tertinggi Holy Knight, jawabnya, menyebutkan nama-nama yang mengetahui rahasia itu. Jin mengerutkan kening, menatap Raina dengan serius, siapa yang paling bisa dipercaya di antara mereka, tanyanya. Raina menggelengkan kepala, ekspresinya getir, tak satu pun, jawabnya tegas. Raina menjelaskan dengan nada pahit, Montiano dan Konyu adalah sahabat ayah sejak kecil, dan mereka memimpin bidang kehakiman dan administrasi, mereka terlalu dekat untuk bisa dipercaya. Tapi saat aku memberitahu mereka tentang jari itu, gumamnya, nada suaranya mencerminkan penyesalan dan ketakutan. Raina melanjutkan ceritanya dengan nada getir, mereka cuma tersenyum, tanpa berkata apa-apa.
Seakan-akan mereka sudah menganggap diriku milik mereka, bisiknya, suaranya bergetar karena ketakutan. Saat aku menyadari kalau para tokoh terkuat di bawah ayah sudah berpihak ke Zivel, semua harapanku runtuh, gumamnya, air mata mulai membasahi pipinya. Murakan menatap Raina dengan tatapan serius. Bagaimana dengan Fitura, Panglima Holy Knight, tanyanya. Raina menggelengkan kepala. Aku belum menemuinya, jawabnya singkat. Raina menjelaskan dengan nada dingin, aku dengar, dia sering menyerukan untuk pengunduran diri ayah, dan mendukung kerjasama dengan Zivel. Jin menatap Raina dengan tatapan menyelidik, itu satu-satunya alasan kau belum menemuinya, tanyanya, nada suaranya penuh dengan pertanyaan yang tak terucapkan. Ayah membencinya, bahkan dia menggertakkan gigi setiap kali melihatnya, katanya dengan suara rendah. Jin duduk dengan tenang, tatapannya dingin. Bagaimana Holy King memperlakukan Montiano dan Konyu, tanyanya dengan nada mendesak. Raina menjelaskan dengan nada sinis, ia selalu mengajak mereka hadir dalam jamuan dan rapat, dan mendiskusikan setiap urusan kerajaan bersama mereka, bahkan mereka sering berjalan bersama di taman saat ada waktu luang. Jin terdiam sejenak, jari telunjuknya menyentuh bibirnya. Ekspresinya menunjukkan bahwa ia sedang mempertimbangkan sesuatu dengan serius. Dengan nada tegas, Jin berkata, bahwa kami menemui Fitura, suaranya tidak memberi ruang untuk bantahan. Raina menatap Jin dengan mata terbelalak, terkejut dengan permintaannya yang tiba-tiba. Apa? Tanyanya, suaranya nyaris tak terdengar. Jin menatap Raina dengan tatapan tajam, menurutmu ayahmu begitu naif, sampai membiarkan para pengkhianat berada di sisinya, saat kerajaan ini sudah membusuk dari dalam, tanyanya dengan nada merendahkan. Raina berkata pada para penjaga, Raina Serom ingin bertemu dengan Tuan Fitura, kata-katanya bergema di halaman istana. Jin, Murakan, dan Raina berdiri di depan gerbang besar, dijaga oleh dua penjaga gerbang, suasana di sekitar mereka terasa tegang dan penuh antisipasi. Para penjaga menyilangkan tombak mereka di depan Jin, Murakan, dan Raina. Mereka berkata serempak dengan suara berat, serahkan senjata kalian. Jin dan Raina saling bertukar pandang, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ketegangan di antara mereka terasa begitu kuat. Saat mereka berjalan di koridor istana yang panjang, Raina berkata dengan cemas, jika Tuan Fitura adalah bawahan Zivel, ia akan memenjarakanku dan membunuh ayah. Murakan menyeringai lebar, matanya memancarkan keyakinan, kita sudah terlibat sejauh ini, untuk apa takut tertangkap? Para Holy Knight itu tak bisa menghentikanku, katanya dengan nada sombong. Raina menundukkan kepalanya, raut wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang mendalam. Tapi bagaimana dengan ayahku jika kita kabur? Tanyanya dengan suara lirih. Jin menoleh ke arah Raina, wajahnya serius. Sejujurnya, kemungkinan Holy King yang asli masih hidup sangat kecil, katanya dengan nada prihatin. Jin melanjutkan dengan nada dingin, Zivel sudah mengambil kendali penuh, dan dengan peniru yang sempurna, tak ada alasan untuk membiarkannya hidup. Raina mengangguk perlahan, matanya berkaca-kaca, aku tahu, bisiknya, suaranya nyaris tak terdengar. Raina mengangkat kepalanya, matanya memancarkan tekad yang baru. Kau benar, kita harus menghadapi Tuan Fitura dan mengetahui pihak mana yang dia dukung, katanya dengan suara tegas. Fitura menyeringai sinis, bibirnya tertarik ke atas, lihat siapa yang datang, katanya dengan nada mengejek. Fitura yang duduk di tengah meja panjang berteriak, Raina Serom, putri dari Holy King kita yang agung, dan si pembuat onar dari Downlight Creed. Fitura bertanya dengan nada curiga, siapa orang-orang bersamamu? Raina menjawab dengan tenang, mereka adalah teman-temanku. Mata Fitura menyipit tajam, menatap mereka dengan curiga. Teman, mereka lebih mirip penjahat, pikirnya dengan sinis. Fitura menyipitkan matanya, pikirannya berkecamuk. Bukankah mereka yang membunuh para penjaga di kuil timur, lalu kabur dari sana? Fitura menyeringai mengejek, kami mencarimu, dan ternyata kau justru datang sendiri, akhirnya kau sadar setelah lari ketakutan. Raina menatap dengan mata terbelalak, wajahnya pucat pasi. Asal kau tahu, bertindak seperti itu bisa membuat kepala ayahmu dipenggal, ujar Fitura dengan nada mengancam. Fitura memanggil dengan nada tegas, Cain. Seorang pria menjawab dengan hormat, iya, Komandan. Fitura berkata dengan nada memerintah, hubungi Zivel, dan beritahu mereka kalau Raina ada di tangan kita. Untuk dua orang ini, lemparkan mereka ke penjara, aku punya beberapa pertanyaan untuk mereka. Murakan menggertakkan giginya, kalau sudah begini, bisiknya nadanya penuh amarah. Tangan Jin langsung mencengkeram lengan Murakan, lalu berbisik dengan nada tegas, tahan Murakan. Murakan mengerutkan kening, matanya menyala penuh amarah. Kenapa? Kita bisa menghajar mereka sebelum menghubungi Zivel. Cain menyeringai sinis, menghajar, kau nyaris tidak selamat waktu itu.
Sosok di sampingnya menambahkan dengan nada meremehkan, "Jangan sombong, menyerah saja." Fitura memandang keluar jendela, suaranya dingin dan mengancam. "Jika kalian melawan, kau dan ayahmu tidak akan keluar hidup-hidup dari sini." Fitura berdiri dengan angkuh, memandangi pedang yang ada di depannya, memberikan kesan misterius dan mengintimidasi. Raina menangis terseduh-seduh, air mata membasahi wajahnya. "Kami tak seharusnya datang ke sini," gumamnya dalam hati, menyesali keputusan yang telah dibuat. Raina memejamkan mata, air mata mengalir deras di pipinya. Ini sangat menyakitkan, membayangkan kehilangan Holy Kingdom dan ayah, batinnya dengan pilu. Raina berlutut, bahunya bergetar hebat. "Aku benci betapa lemahnya diriku," teriaknya dalam hati, menyalahkan diri sendiri atas semua yang terjadi. Dengan suara yang dalam dan menenangkan, Jin memanggil Raina. Kemudian, dengan nada yang penuh keyakinan, Jin melanjutkan, "Angkat kepalamu." Secara tiba-tiba, kepala Cain terpenggal dari tubuhnya dalam sekejap, darah menyembur ke udara. Ekspresi terkejut masih terpampang di wajahnya yang pucat, matanya membelalak tak percaya pada nasib yang baru saja menimpanya. Dengan nada penuh syukur dan lega, Fitura berkata, "Aku tak tahu apa yang membawa kita ke titik ini, tapi terima kasih, Jin Run Sandel, karena sudah menyelamatkan putriku." Air mata Raina mengalir deras, matanya berkaca-kaca. Dengan suara penuh penyesalan, Fitura berkata, "Maafkan aku, karena membiarkanmu memikul beban ini sendirian." Raina menutupi matanya dengan kedua tangannya, air mata masih mengalir di antara jari-jarinya. Dari kejauhan, suara Fitura terdengar lembut, "Sekarang, beristirahatlah dengan tenang." Murakan menggelengkan kepalanya, menatap Jin dengan ekspresi terkejut dan sedikit tidak percaya. Dengan nada tenang namun tegas, Fitura berdiri di atas mayat bawahannya yang terbaring di tanah, sambil memegang pedang di tangannya. "Kau sudah melakukan yang terbaik," katanya dengan nada pujian. Fitura menatap lurus ke depan, dengan ekspresi serius dan sedikit khawatir di wajahnya. Dengan nada lembut, Fitura menyebut nama Raina. Raina menunduk dalam-dalam, air mata hampir menetes. "Tuan Fitura, maaf sudah meragukanmu," bisiknya lirih, merasa bersalah atas keraguannya selama ini. Fitura tersenyum lembut, menepuk bahu Raina dengan penuh pengertian. "Tidak apa Raina, yang penting kau selamat," jawabnya, suaranya menenangkan hati yang gundah. Jin menyunggingkan senyum tipis, matanya memancarkan kepuasan. "Syukurlah prediksiku benar," gumamnya pelan, merasa lega rencananya berjalan sesuai harapan. Namun, ada sedikit nada terkejut dalam suaranya saat melanjutkan, "Meski begitu, aku tak menyangka kau akan mengenaliku, Tuan Fitura." Fitura menjelaskan, "Aku sempat melihatmu di Narrow Bridge Party, yang diadakan Garden of Swords," ucap Fitura. "Kau kabur setelah menyeruput minuman di pojokan, jadi wajar saja kau tak menyadariku," ujarnya dengan nada mengejek. Fitura menghela napas, menatap Raina dengan tatapan lembut namun tegas. "Omong-omong Raina, meski ayahmu dan aku merupakan musuh politik di hadapan umum," ujarnya, berusaha menjelaskan situasi yang rumit. "Pada kenyataannya, kami adalah rekan yang bekerja sama untuk menjaga keseimbangan politik." Raina terkejut, mendengar pengakuan dari Fitura. Jin merenung dalam hati, matanya memancarkan kecerdasan. "Berarti besar kemungkinan Zivel yang tak menyadari fakta itu, setelah mendekatimu lebih dulu," pikirnya, menyadari implikasi dari situasi yang ada. Fitura menyuarakan pemikirannya dengan nada yang lebih keras, "Benar, mereka dalam ilusi sedang merekrutku, saat ini kerajaan suci terbelah menjadi dua." Jin mengerutkan kening, mencoba memahami situasi yang dijelaskan Fitura. "Maksudmu antara Zivel dan faksi yang menjadi oposisi?" tanyanya, memastikan pemahamannya. Fitura menggelengkan kepala, "Tidak, di antara mereka yang mendukung Zivel dan mereka yang mendukung Kinzelo. Bahkan di situasi sekarang ini, Kinzelo memiliki Sape Shifter," jawabnya, memperjelas bahwa perpecahan terjadi di dalam kerajaan suci itu sendiri. Namun, ada sesuatu yang aneh dan mencurigakan tentangnya. "Raja suci palsu sekarang ini pun merupakan ciptaan mereka," bisik Fitura, mengungkapkan kebenaran yang mengerikan. Jin menatap kejauhan, ekspresinya serius dan penuh perhitungan. "Sudah kuduga Kinzelo memang terlibat," gumamnya dalam hati. Fitura menjelaskan dengan tenang, awalnya Zivel dan Kinzelo bersekutu untuk merebut kerajaan suci, namun untuk suatu alasan tak diketahui, aliansi itu menjadi hancur. Fitura melanjutkan penjelasannya, "Sejak saat itu, kerajaan telah terpecah belah menjadi kelompok moderat, yang berpihak pada Zivel dan kelompok garis keras yang memihak Kinzelo." Ia menghela napas, lalu menambahkan, "Hanya segelintir orang saja yang sungguh mempedulikan kerajaan itu sendiri." Jin bertanya dengan rasa ingin tahu, "Sejak kapan eksperimen bio golem dimulai?"
Jin melanjutkan sambil menunjukkan pecahan kristal tersebut. Pecahan ini adalah bagian dari inti Bio Golem. Saat kami membawa Raina dari kuil Ayula Timur, para prajurit di sana telah berubah menjadi Bio Golem, jelasnya. Fitura mengepalkan tangannya dengan erat, ekspresinya menunjukkan kemarahan dan kekecewaan. Ayula, gumamnya dengan nada getir. Kinzelo memulai eksperimen ini sekitar setengah tahun lalu. Tentara dan para warga tak bersalah diseret ke Oterium lama. Jin terkejut mendengar informasi tersebut, matanya melebar dan ekspresinya menunjukkan keterkejutan yang mendalam. Bukan Zifel, tapi Kinzelo, gumamnya dengan nada tak percaya. Fitura melanjutkan, lebih dari 100 orang per bulannya dikorbankan dalam eksperimen mereka. Raina menatap dengan mata terbelalak, ekspresinya menunjukkan ketidakpercayaan dan keterkejutan yang mendalam. Tidak mungkin, aku tak tahu semua ini terjadi, gumam Raina dengan nada yang bergetar. Fitura menenangkan Raina dengan nada lembut, Raina, ini bukan salahmu, kamilah yang terlambat memberitahumu. Ayahmu dan aku adalah orang yang telah membiarkan kerajaan jatuh dalam kehancuran, aku minta maaf, lanjutnya dengan suara yang bergetar. Murakan berbicara dengan nada mendesak, Kapten Holy Knight, dengan situasi yang seburuk ini, kenapa kau tak meminta bantuan Runsandel atau orang kuat lainnya? Fitura menjawab dengan nada sinis, sekalipun Runsandel turun tangan, kau pikir negeri ini akan bertahan hidup? Jin menanggapi dengan nada serius, dia benar Murakan, kalau Runsandel ikut campur, mereka cuma akan memanfaatkan ini sebagai alasan untuk memulai perang. Runsandel tak peduli soal Vankela netral, yang mereka inginkan hanyalah kekuatan penyembuh Sein dan harta di Eternal Storage. Fitura melanjutkan penjelasannya dengan nada serius, Zifel juga menyadari eksperimen Bio Golem yang dilakukan Kinzelo, namun mereka tampaknya tidak ingin mengganggu. Fitura tampak berpikir keras, mencoba memahami motif tersembunyi di balik tindakan Zifel. Jin menyipitkan matanya, seolah melihat menembus intrik yang tersembunyi. Mereka mungkin sedang bermain-main dengan opini publik, menahan diri sampai saat yang tepat. Saat mereka merasa yakin, barulah mereka akan menyerang Kinzelo, dengan dalih menyelamatkan kerajaan, padahal tujuan sebenarnya adalah merebut kekuasaan, ujarnya dengan nada penuh perhitungan. Jin mengakhiri penjelasannya dengan desisan pelan, begitulah cara munafik itu bekerja. Dalam kilas balik yang mengerikan, Jin merenung. Jika dipikir-pikir lagi, para biogolem yang kulihat juga berbeda, bisik Jin dengan nada bergetar. Mungkin karena mereka dibuat oleh Kinzelo bukan Zifel, gumam Jin dalam hati, pikirannya berkecamuk. Jin mengerutkan kening, tatapannya tajam dan penuh pertanyaan. Meski begitu, kenapa Kinzelo menciptakan biogolem? Jin bergumam, mencoba memahami motif tersembunyi di balik tindakan Kinzelo tersebut. Murakan menatap Jin dengan ekspresi tertarik, bocah, kenapa kau kelihatan berpikir keras begitu? Tanyanya dengan nada menggoda. Ada cara untuk mengusir Zifel dan Kinzelo, tanpa perlu memicu pengorbanan besar, kata Jin dengan nada pertimbangan. Fitura menoleh dengan ekspresi terkejut dan rasa ingin tahu yang besar, memangnya itu mungkin, tanyanya dengan nada tidak percaya, namun juga penuh harapan. Raina yang berdiri di sampingnya, menimpali dengan nada serius, apa yang kamu rencanakan? Tatapannya penuh dengan antisipasi dan kekhawatiran. Jin mulai menjelaskan rencananya dengan nada serius, pertama, aku dan temanku ini akan pergi ke Oterium lama, menangkap Kinzelo, dan menyelamatkan warga yang diculik. Jika warga bisa diselamatkan, maka itu rencana yang bagus, ujarnya dengan nada penuh perhitungan. Fitura menanggapi dengan nada khawatir, menunjukkan kebenarannya pada mereka juga hal yang sangat baik, tapi kalian cuma berdua saja, itu namanya sembrono, Tuan Muda Jin, ini bukan hal sepele. Sekalipun secara ajaib kalian berhasil, orang-orang yang pernah mendukung Kinzelo cuma akan berganti pihak ke Zifel, itu sama saja dengan tak ada perubahan, tambahnya dengan nada frustrasi. Jin menanggapi dengan nada dingin namun penuh keyakinan, ini bukan gertakan maupun keajaiban, Tuan Fitura. Kinzelo akan menggunakan kekerasan, dan Zifel akan menganggapnya sebagai dasar pembenaran. Jin melanjutkan dengan nada tegas, percaya saja pada kami dan tunggulah. Mata Fitura membelalak, penuh dengan campuran antara kekhawatiran dan rasa ingin tahu. Tatapannya terpaku pada Jin, seolah mencoba membaca niat dan keyakinan di balik kata-katanya. Raina tersenyum lebar, dan berkata dengan nada penuh keyakinan, aku percaya pada mereka. Ia melanjutkan dengan semangat, Tuan Muda Jin dan Tuan Murakan bukanlah orang yang membuat janji kosong, mereka langsung bergegas kemari saat kerajaan suci sedang dalam bahaya. Fitura berpikir dalam hati, aku pikir satu-satunya cara untuk menjamin keselamatan Raina adalah membuat dirinya mencari perlindungan dari faksi ketiga, dan mengumpulkan beberapa loyalis yang tersisa untuk melakukan pertempuran habis-habisan. Fitura merenung dengan tatapan penuh makna,
siapa sangka pertemuan yang singkat ini dapat menentukan takdir Vankela, mungkin bocah inilah harapan terakhir Ayula. Fitura mengepalkan tangannya dengan erat, menunjukkan tekad yang kuat. Fitura berkata dengan nada mantap, aku percaya padamu, beritahu aku apa yang harus dilakukan. Jin menatap dengan tatapan tajam dan penuh perhitungan, ekspresinya menunjukkan bahwa ia sedang memikirkan langkah selanjutnya dengan sangat serius. Jin memberikan instruksi dengan nada serius, sampai aku kembali nanti, tolong bertingkahlah seperti salah satu antek-antek Zivel, dan lindungi Raina. Fitura menjawab dengan tegas, tak perlu khawatir, akan kupertaruhkan nyawa ini untuk menjaganya. Jin menutup tudung jubahnya, lalu berkata dengan nada mantap, kalau begitu kami berangkat. Fitura menatap Jin dengan tatapan penuh rasa hormat dan terima kasih, ia berkata dengan tulus, ku ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Murakan dengan tangan terulur, berkata dengan nada mengancam, bersikap saja seolah kami sudah mengasarimu sedikit. Dengan tekad yang kuat, Fitura menebas tangannya sendiri. Tindakan ini dilakukan untuk menghilangkan kecurigaan dari Zivel dan membuktikan kesetiaannya. Raina berteriak histeris, lukanya, kita harus segera merawat lukanya. Tangannya gemetar, saat berusaha menekan luka Fitura yang menganga. Di tengah kepanikan Raina, Fitura dengan tenang berkata, tidak, biarkan saja. Darah terus mengalir dari lukanya, namun Fitura tetap tenang dan fokus pada tujuan yang lebih besar. Tangan Fitura terbaring di lantai dengan darah menggenang di sekitarnya. Dengan nada getir, ia berkata, orang-orang ini berkolusi dengan Zivel. Air mata mengalir di pipi Raina, saat ia menyadari implikasi dari kejadian tersebut. Dengan suara tegas, Fitura berkata, dengan begini, kematian para Holy Knight akan bisa dijelaskan. Dengan napas tersengal, Fitura menyodorkan pedangnya yang berlumuran darah kepada Jin. Tuan muda, bawalah pedangku dan kabur sekarang juga, desaknya, suaranya bergetar antara cemas dan putus asa. Dengan jubah gelap yang menyembunyikan wajahnya, Jin hanya terdiam. Fitura melanjutkan, pedangmu seharusnya disimpan di dalam kotak kayu, di tengah lantai pertama, nada suaranya mendesak. Tangan Fitura yang berlumuran keringat dan sedikit gemetar, menyerahkan pedangnya pada Jin. Di sisi lain, tangan Jin yang terbalut perban menerima pedang itu dengan mantap. Jin menatap Fitura dengan mata birunya yang tajam, sorot matanya penuh tekad. Aku akan kembali sebelum Mas event berakhir, ucapnya dengan suara pelan namun tegas. Fitura dengan keringat yang membasahi pelipisnya, menatap Jin dengan penuh harap. Semoga keberuntungan memberkatimu, balasnya, suaranya tercekat oleh emosi. Cerita berpindah di markas bawah tanah Asosiasi Dark Magic, Oterium Lama. Di dalam tabung kaca raksasa berisi cairan hijau, sosok golem mengerikan mengambang dalam tidur yang panjang. Seorang ilmuwan dengan jas putihnya yang bersih, berdiri di depan salah satu tabung, menatap makhluk di dalamnya dengan tatapan penuh minat dan perhitungan. Seorang ilmuwan wanita dengan kacamata berbingkai tebal dan rambut disanggul rapi, menatap tabung kaca di depannya dengan tatapan sedih. Cahaya hijau dari tabung itu memantul di wajahnya yang pucat, maaf, aku tak bisa menyelamatkanmu, bisiknya lirih, seolah menyampaikan penyesalan yang mendalam. Lampu merah berkedip-kedip dengan panik, memancarkan cahaya yang menakutkan ke seluruh ruangan. Seorang ilmuwan wanita dengan mata terbelalak karena terkejut, menatap layar di depannya. Peringatan darurat, serunya, suaranya bergetar karena ketegangan. Dua pria berjubah dengan ekspresi panik di wajah mereka, berlari ke arah sumber cahaya yang menyilaukan. Pria di depan, dengan bola bercahaya di tangannya berteriak, ini, bangsal deteksi perimeter luar maupun penghalang ilusi telah lenyap sekaligus. Pria di belakangnya, dengan napas tersengal menambahkan, apa yang terjadi? Pria berjubah itu menoleh dengan tatapan terkejut dan mulut terbuka lebar, apa, serunya dengan nada tidak percaya. Pria itu berteriak dengan wajah panik, penyusup, nada suaranya dipenuhi amarah dan keterkejutan. Di balik jendela yang berembun, dua pria berjubah terlihat panik, pria yang berdiri di dekat jendela menatap dengan mata terbelalak. Mata biru yang berkilauan itu memancarkan keterkejutan dan ketidakpercayaan, butir-butir keringat membasahi wajah, mencerminkan kebingungan yang mendalam. Itu, bagaimana bisa, bisiknya dengan nada tak percaya. Black Dragon Murakan menjulang tinggi di tengah kegelapan, shadow energi yang mengelilinginya menciptakan suasana yang mencekam. Sebuah pertanyaan bergema di udara, kenapa Black Dragon bisa ada di sini? Nada suara yang penuh keheranan dan ketakutan. Sebuah kastil megah berdiri kokoh di bawah langit yang kelam, dikelilingi oleh shadow energi yang misterius. Wajah seorang pria yang dipenuhi keringat dan urat yang menegang, saat ia berteriak dengan sekuat tenaga, serangan musuh, seluruh batalion Magic ambil posisi, ekspresi wajahnya menunjukkan urgensi dan bahaya yang mengancam. Murakan yang diselimuti shadow energi yang kuat,
dengan sikap kuda-kuda di tangannya yang bercakar, siap untuk melepaskan kekuatan dahsyatnya. Dengan ayunan kuat dari kedua tangannya, Murakan melepaskan gelombang shadow energi yang dahsyat. Shadow energi melaju dengan cepat, menelan segalanya di jalurnya dengan kekuatan yang tak terbendung. Kastil itu langsung dilalap oleh kobaran api shadow energi, yang terperangkap dalam cengkeraman kekuatan Murakan. Kobaran api shadow energi menari-nari di sekitar menara dan dinding, mengubah pemandangan menjadi mengerikan. Murakan menyeringai, rahang besar dan bergerigi miliknya terbuka lebar, memperlihatkan deretan gigi tajam yang menakutkan. Dua sosok yang ketakutan, berdiri di belakang lingkaran sihir yang bersinar merah, wajah mereka dipenuhi dengan kepanikan. Kegelapan apa ini? Magic tidak bisa berfungsi, teriak salah satu dari mereka. Dengan satu tebasan shadow energi yang dahsyat, Murakan merobek kastil itu, dan mengirimkan gelombang kejut yang bergema melalui lanskap. Tebasan shadow energi Murakan langsung membelah struktur kastil dengan presisi yang mengerikan, menunjukkan kehancuran yang ditimbulkan oleh Murakan. Di tengah langit kelabu yang diterangi bulan sabit yang suram, Murakan menyalurkan energinya, mengarahkannya ke sisa-sisa kastil yang hancur. Dengan sentuhan kekuatannya, bangunan-bangunan itu terpecah menjadi kotak-kotak berbeda, tertahan dalam kubus energi yang tergantung di udara. Dengan ledakan dahsyat dari shadow energi, bangunan kastil tersebut hancur menjadi ribuan pecahan, terfragmentasi menjadi debu. Di tengah reruntuhan yang berasap, Murakan berdiri, sosoknya yang besar menjulang di atas kehancuran. Shadow energi berkumpul di sekelilingnya, saat dia menyatakan dengan suara yang bergema, "Makhluk hidup, bersiaplah menghadapi kematian kalian, karena akulah kematian." Sialan, sekarang aku mengerti kenapa dia selalu membanggakan masa primanya, kekuatan sebesar ini baru 40% dari kekuatannya, ujarnya dengan nada kagum. Saat Murakan mengalihkan perhatian mereka, aku akan menyusup melalui jalur rahasia yang Tuan Kashmir ceritakan. Tidak ada waktu lagi, aku harus menyelamatkan para tawanan itu, bisiknya, mata menyipit menatap pusaran energi di kejauhan. Ada penyusup, ucap Cukon Tolderer, sebagai Great Mage of Ans, matanya melotot tak percaya, dia tak pernah membayangkan pertahanan mereka bisa ditembus semudah ini. Di sampingnya, Susan Lilistar, ketua klan dari Lilistar, lapisan barier kita hancur seketika, desisan amarah keluar dari bibirnya. Tinju Murakan datang secepat kilat, membelah udara dengan kekuatan yang mengguncang segalanya. Cukon Tolderer dan Susan Lilistar hanya bisa membelalakan mata, merasakan maut mengintai di hadapannya. Mata Susan membulat sempurna, pupilnya mengecil karena terkejut, wajahnya pucat pasi, keringat dingin membasahi pelipisnya. Di sisi lain, Cukon menyeringai getir, giginya gemeretak, merasakan kekuatan yang luar biasa. Gelombang kejut dari ledakan itu merobek segalanya, udara berdesir hebat, menciptakan pusaran energi yang menghisap apapun di dekatnya. Di tengah ledakan, sebuah sihir barier kuno terpancar dengan cahaya ungu yang menakutkan, simbol-simbol aneh berputar, memancarkan energi yang tak terbayangkan. Erangan tertahan keluar, dari bibir Cukon yang berlumuran darah, gigi-giginya gemeretak menahan sakit yang luar biasa. Setiap otot di tubuhnya terasa seperti terbakar, dipaksa bekerja melampaui batas kemampuannya. Mustahil bisa menghindari tatapan Black Dragon itu, desis Susan, keringat membasahi dahinya. Selagi Tuan Cukon menahan serangan, lakukan sesuatu untuk mengalihkan perhatiannya, lanjut Susan, nada suaranya penuh kepanikan. Dengan mata membulat di balik kacamatanya, Susan berteriak lantang, "Kita harus bertahan sampai Tuan Zhou tiba," suaranya menggema di tengah kekacauan. Energi merah membara menyelimuti tangannya, memancarkan aura yang menakutkan. Simbol-simbol kuno melayang di sekitarnya, berbisik mantra yang terlarang. Dengan tongkat di tangannya, Zhou berdiri tegak di tengah ruangan. Energi di sekelilingnya menyala dengan tekad yang membara, siap menghadapi siapapun yang menghalangi jalannya. Dengan gerakan cepat dan tegas, Zhou menghentakkan tongkatnya ke tanah. Sebuah ledakan energi merah dahsyat terpancar dari titik tumbukan, merobek udara dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Di atas langit-langit, tergantung sebuah lingkaran sihir merah yang berdenyut dengan energi yang menakutkan. Di bawahnya, berbaris rapi deretan tabung hijau berisi cairan misterius, seakan-akan menunggu untuk dihidupkan. Cahaya merah menyilaukan menyelimuti seluruh ruangan, memancar dari lingkaran sihir di atas, dan menyambar setiap tabung di bawahnya. Kilatan petir merah menari-nari di udara, menciptakan suasana yang mencekam dan penuh kekuatan. Sebuah seringai lebar merekah di wajahnya, memperlihatkan gigi yang tajam dan haus darah. Bibirnya tertarik ke atas, membentuk ekspresi yang menakutkan dan penuh ancaman. Energi merah menyembur keluar dengan liar, membelah udara dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Kilatan petir merah menari di sekelilingnya, menciptakan suasana yang mencekam dan penuh kekacauan.
Sebuah tangan hitam legam menghantam dengan kekuatan yang luar biasa, menghancurkan segala sesuatu yang ada di jalurnya. Dengan tatapan dingin dan tenang, Jin menatap ke kejauhan, matanya menyipit, melihat pemandangan di depannya. Di tengah reruntuhan yang gelap dan sunyi, suara Jin bergema dengan nada putus asa. "Kosong? Apa aku terlambat?" gumamnya dalam hati, matanya menyapu sekeliling dengan tatapan tak percaya. Di mulut gua yang gelap, seseorang berdiri dengan tegak, siluetnya terlihat jelas di bawah cahaya yang menyilaukan. "Apa kau bersama Black Dragon?" tanyanya dengan suara rendah. "Apa kau datang dari Holy Kingdom?" lanjutnya, nada suaranya dipenuhi dengan kecurigaan dan kewaspadaan. Dengan pedang terhunus di tangan, Jin menatap tajam ke arah sosok yang berdiri di hadapannya, mata birunya menyala dengan kewaspadaan, siap untuk menyerang kapan saja. "Kau siapa?" tanyanya dengan suara dingin dan mengancam. Dengan tatapan dingin dan tanpa emosi, wanita itu menjawab, "Aku Mutual Sila, seorang Saint dari Downlight Creed." Dia melanjutkan dengan nada monoton, "Atas perintah Yang Mulia Holy King, aku menyusup ke Dark Magic Association 3 tahun lalu, dan berpura-pura menjadi peneliti." Dengan tatapan tajam dan penuh harapan, Jin bertanya kepada Sila, "Jadi kau tahu, kemana para warga yang ditangkap di bawah?" Suaranya dipenuhi dengan desakan. Dengan nada getir dan penuh penyesalan, Sila menjawab, "Mereka telah diubah menjadi living golem dan dibawa oleh Yo." Matanya memancarkan kesedihan yang mendalam, seakan dia merasa bertanggung jawab atas nasib para warga yang malang itu. Dengan nada serius dan penuh kekhawatiran, Jin bertanya, "Berapa banyak warga Holy Kingdom yang ditahan di sini?" Matanya memancarkan tekad yang kuat. Dengan nada pahit dan wajah penuh kesedihan, Sila menjawab, "Sekitar 800 orang." Di tengah gemuruh dan kekacauan, Chukon berteriak dengan panik, "Barier hampir runtuh, dan Tuan Yo masih belum datang." Wajahnya dipenuhi oleh ketakutan dan kecemasan. Dengan seringai lebar yang mengerikan, Jo berkata dengan nada mengejek, "Seekor Black Dragon berani menyerang tempat ini." Senyumnya memancarkan kegilaan. Serangan Murakan tiba-tiba terhenti, saat mendengar namanya dipanggil oleh seseorang, kebingungan terlihat jelas di matanya yang tajam. Dengan raut wajah lega dan gembira, Chukon berteriak, "Tuan Yo, kau datang." Di sampingnya, Susan juga tersenyum lebar, seakan kedatangan Yo adalah jawaban atas semua masalah mereka. Dengan seringai lebar dan tatapan gila, pemimpin dari Dark Magic Association, Jo berkata, "Pas sekali, aku memang sedang mencari bahan baru." Suaranya dingin dan menusuk. Dengan nada puas dan bersemangat, Yo berkata, "Bahan baru kelas atas datang dengan sendirinya, dan aku bisa langsung menguji senjataku." Dengan nada angkuh, Yo berkata, "Apalagi yang bisa kuharapkan, bahkan seekor Black Dragon." Matanya memancarkan kegembiraan yang mengerikan. Jo berkata dengan nada dingin dan meremehkan, "Tidak akan ada yang mampu menghadapi Living Golem sebanyak ini." Matanya menatap ribuan Living Golem yang berbaris di hadapannya, seolah mereka hanyalah mainan yang akan dia hancurkan dengan mudah. Dengan nada mengejek dan meremehkan, Yo berkata, "Shadow Black Dragon yang perkasa." Matanya menyipit, seolah meragukan kemampuan Murakan. Dengan nada menantang dan penuh percaya diri, Yo berkata, "Mari kita lihat, seberapa kuat kau sebenarnya." Para golem mulai melancarkan serangannya, dengan intensitas yang mengerikan. Mata Yo berbinar gila saat dia meraung. "Kau akan menyesal, pernah menginjakkan kaki di sini." Kekuatan gelapnya meledak, mengirimkan riak energi yang membuat tanah bergetar. Dengan teriakan yang menggema, golem melepaskan kekuatan penuhnya, energi magisnya melonjak ke langit, menciptakan badai api yang mengancam. Mata Murakan menyala dalam kegelapan, mengunci targetnya dengan tatapan yang membara, kekuatan yang luar biasa terpancar dari sosoknya yang besar. Mata Jin menyipit, pikirannya berpacu, living golem yang dibuat menyerupai klan Illustrious Legend, pikirnya bertanya-tanya dalam hati. Lalu melanjutkan dengan nada penasaran, "Sudah kuduga mereka akan mencobanya, tapi bagaimana caranya?" Sila berdiri tegak, ekspresinya berubah menjadi serius. Yo berhasil membangkitkan dan menciptakan kembali darah klan Illustrious Legend yang lenyap 5.000 tahun lalu, katanya dengan nada berat. Tangan Jin yang terbalut perban mengepal dengan erat, urat-uratnya menonjol karena amarah yang tertahan. "Kau berani menyentuh darah mereka." Kata-kata itu diucapkan dengan nada dingin dan mengancam. Sila berbicara dengan nada menyesal, "Sayangnya, mereka yang telah menjadi golem dan tidak bisa diselamatkan." Dengan ekspresi muram, Jin menjawab dengan singkat, "Aku tahu itu." Sila mengalihkan perhatian Jin dengan berkata, "Tapi ada sesuatu yang ingin kutunjukkan padamu," ucapnya, dengan nada yang mengisyaratkan penemuan penting. Mata Jin melebar, terkejut dengan apa yang dilihatnya. "Apa ini?" gumamnya, suaranya nyaris tak terdengar karena keterkejutannya. Sila menjelaskan dengan suara rendah,
mereka yang bermutasi karena eksperimen gagal. Yo memerintahkan agar mereka dimusnahkan, tapi aku diam-diam menyembunyikan mereka. Sila melanjutkan, beberapa, bahkan tidak bisa bertahan hidup tanpa magic dari alat bantu. Pria yang terbaring merasakan sakit yang membakar tubuhnya, setiap tarikan napasnya adalah siksaan. Dengan nada putus asa yang semakin dalam, Sila berkata, aku sudah mencoba segalanya untuk mengembalikan mereka, tapi aku tidak cukup ahli. Matanya berkaca-kaca, Sila kembali melanjutkan, tapi, jika kita punya healer rank tinggi dari Holy Kingdom, mungkin mereka bisa diselamatkan. Setidaknya selamatkan mereka ini, suaranya bergetar saat memohon. Dengan tatapan mantap dan nada suara yang meyakinkan, Jin menjawab, tenang saja, itulah alasan kami datang ke sini, tegasnya, bahwa harapan masih ada. Secara tiba-tiba, laboratorium berguncang hebat, membuat Sila tersentak kaget. Dengan sigap, Jin memasang kuda-kuda, matanya memindai sekeliling, siap melindungi mereka dari ancaman yang tak terduga. Pria yang terbaring menyemburkan darah dari mulutnya, tubuhnya yang telah menjadi korban eksperimen gagal, kini mengalami puncak penderitaan. Dengan panik, Sila berteriak, pasokan mana tiba-tiba terputus, sambil menatap alat di ruangannya. Sila bergumam dengan bingung, padahal tidak ada masalah dengan alatnya. Dengan tatapan tajam dan dingin, Jin berkata, semua mana di sini sedang terserap. Nada suaranya berubah serius, pertempuran telah dimulai. Dengan nada tegas dan penuh tanggung jawab, Jin berkata, kumohon lindungi mereka sampai aku kembali. Aku tidak akan lama, ujarnya, dengan keyakinan yang terpancar dari setiap kata. Dengan gugup dan sedikit tergagap, Sila menjawab, baik, ekspresinya menunjukkan kekhawatiran yang mendalam. Dengan nada kagum, Joe berseru, pemandangan luar biasa, 800 living golem dengan darah klan Illustrious Legend, suaranya bergetar saat menyaksikan kekuatan dahsyat yang terpampang di hadapannya. Dengan tawa histeris dan mata melotot, Joe berteriak, Black Dragon itu bahkan tak bisa bergerak. Kemudian, dengan nada puas dan penuh kemenangan, Joe melanjutkan, satu lagi peristiwa untuk dicatat dalam sejarah. Dengan amarah yang membara dan suara menggelegar, Jin meraung, Murakan, mari kita akhiri ini. Dengan nada dingin dan sedikit bosan, Murakan berkata, jujur saja, aku sudah lelah menahan diri dari tadi. Murakan akhirnya melepaskan kekuatan penuhnya, mengamuk dengan kekuatan yang tak tertandingi. Ledakan shadow energi yang dahsyat menyelimuti sekelilingnya, menghancurkan bebatuan dan mengguncang seluruh area. Dengan nada terkejut dan tak percaya, Joe berseru, kekuatan para golem lenyap seketika. Jin berdiri di tengah pusaran energi yang bergejolak, kilatan cahaya keemasan menari di sekitar tubuhnya. Mengubah warga tak bersalah menjadi monster, gumamnya lirih. Dari balik kegelapan, kilatan petir menyambar di sekitarnya, saat Jin dengan marah bertanya, kalian berani mencemari darah bangsaku. Dengan aura yang mengintimidasi, Jin berdiri tegak dengan kepala yang menyala bagaikan api biru. Dengan tatapan dingin yang menusuk, Jin mengumumkan dengan kejam, akan kuhancurkan kalian berkeping-keping. Dengan mata terbelalak dan mulut menganga, Cukon berteriak histeris, Farmel, bajingan itu, kenapa dia bisa di sini? Dengan tatapan membunuh dari balik topengnya yang bercahaya, Jin memulai kalimatnya dengan nada yang penuh amarah, kalian semua. Dengan aura yang mengancam, Jin melayang di udara, dikelilingi oleh kilatan petir dan energi yang bergejolak. Dengan nada dingin dan penuh tekad, Jin menyatakan, akan kuhapus kalian dari sejarah malam ini. Di tengah cahaya keemasan yang menyilaukan, Cukon tampak tegang dan marah, sementara Susan di sampingnya, menunjukkan ekspresi khawatir dan ketakutan. Joe menunjukkan ekspresi terkejut dan ketakutan, dengan mata yang membelalak lebar dan mulut sedikit terbuka. Dengan gerakan kilat, Jin menebas pedangnya, menciptakan ledakan energi dan petir yang dahsyat. Kekuatan serangannya, terasa mengguncang seluruh medan pertempuran. Joe merasakan sesuatu yang aneh, energi yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tidak mungkin, kekuatan macam apa ini, serunya dengan nada tak percaya. Di tengah cahaya keemasan yang menyilaukan, air mata menetes dari mata Joe. Bukan air mata kesedihan, melainkan kekaguman yang mendalam, indahnya, bisiknya lirih, terpesona oleh kekuatan Madeart yang dimiliki Jin. Wajah Joe merah padam, urat-urat di lehernya menegang, matanya menyala dengan amarah yang tak terkendali. Serahkan Madeart padaku sekarang juga, raungnya, suaranya bergetar karena emosi yang meluap. Jin bersiap melancarkan serangannya, pedang biru di tangannya memancarkan aura dingin. Dari balik bayangan, suara Joe menggeram, cepat sobek jantung bajingan itu, kata-kata itu bagaikan perintah. Para golem meraung, tubuh mereka bergetar, karena kekuatan yang akan dilepaskan. Detik berikutnya,
Api menyembur keluar dari mulut golem, memenuhi udara dengan panas yang membakar. Api yang dilepaskan para golem meledak dengan dahsyat, memenuhi seluruh arena pertempuran dengan lautan panas yang menyilaukan. Debu beterbangan, saat Jin berhasil menghindari semburan api para golem. Jin fokus pada targetnya, pedang birunya bersinar semakin terang, siap membalas serangan para golem. Dengan kecepatan kilat, Jin menerjang maju, pedang birunya terhunus, siap menebas para golem yang menghalangi jalannya. Debu beterbangan di belakangnya, jejak dari kecepatan yang luar biasa. Hanya dengan sekali tebasan, Jin merobek tubuh golem seperti kertas. Tubuh para golem yang tadinya kokoh dan menakutkan, hancur berkeping-keping dalam sekejap. Zhou menggeram, wajahnya memancarkan kemarahan yang membara. Apa yang kalian tunggu? Tangkap dia sekarang, perintahnya menggema, memaksa para golem yang tersisa untuk bergerak. Jin mendengus, suaranya dingin dan menusuk. Murakan, kau urus sisanya, aku akan berurusan dengan ketua mereka, perintahnya bergema, otoritasnya tak terbantahkan. Murakan menyeringai sinis, terlalu mudah, desisnya, meremehkan sisa-sisa golem yang berdiri di hadapannya. Shadow energi Murakan berubah menjadi tombak tajam yang tak terhitung jumlahnya, tombak bayangan itu bermunculan dari bawah tanah, dan langsung menghujani tubuh para golem dengan brutal. Di tengah kekacauan, wajah Cukon sangat panik, saat shadow energi Murakan mulai mendekatinya. Sementara Susan, dengan ekspresi ketakutan, berusaha mencari perlindungan di belakangnya. Shadow energi Murakan melesat dengan brutal, menusuk tubuh Cukon tanpa ampun, darah muncrat kemana-mana saat tubuhnya terbujur kaku. Keheningan mencekam, menyelimuti medan perang yang dipenuhi mayat para golem. Zhou berdiri di tengah kehancuran, tatapannya terpaku pada kekuatan dari Murakan yang mendominasi. Jin berdiri dengan tegak di tengah medan pertempuran, menyerahlah, terima kekalahanmu, ucapnya dengan nada yang menusuk, menyiratkan akhir yang tak terhindarkan. Tadinya aku tak ingin menggunakan ini, tapi, ucap Zhou dengan suara bergetar, antara amarah dan keputusasaan. Zhou meraung, melepaskan kekuatan yang selama ini terpendam. Cahaya merah menyelimutinya, mengubah wujudnya menjadi sesuatu yang menakutkan dan dahsyat. Lingkaran sihir itu bersinar semakin terang, memanggil kekuatan dari dimensi lain. Datanglah, Poluk, seru Zhou dengan lantang, memenuhi ruangan dengan energi yang dahsyat. Getaran itu semakin kuat, menandakan kedatangan Poluk. Jin tersentak kaget, menyadari bahwa kekuatan yang dipanggil Zhou itu terlalu berbahaya untuk dikendalikan. Sosok mengerikan itu muncul dari bawah tanah, dengan gigi tajam dan mata yang menyala. Poluk meraung, suaranya menggema seperti guntur yang membelah langit. Jin menatap Poluk dengan tatapan dingin, kira-kira seukuran Murakan, gumamnya, menilai kekuatan makhluk yang baru dipanggil Zhou. Tapi, aura tak menyenangkan apa ini campuran dari berbagai macam energi, ucap Jin dengan nada khawatir. Mata Zhou melotot lebar, menunjukkan kegilaan yang merasuki dirinya. Ada apa? Terkesima dengan hebatnya ciptaanku, teriaknya dengan nada mengejek. Poluk berdiri seperti raksasa yang siap menghancurkan segalanya, inilah puncak eksperimenku, ucap Zhou dengan nada sinis. Zhou menjelaskan dengan nada bangga, tubuh dari White Elephant, dengan darah dan daging demon muda, mengungkapkan bahan-bahan mengerikan yang digunakan untuk menciptakan Poluk. Zhou menunjuk ke inti Poluk yang bersinar terang, core dari 5 Phoenix Hairs. Inilah, mahakarya yang kuciptakan untuk mengalahkan Kliark dari klan Zivel, serunya, mengungkapkan ambisinya yang besar. Zhou mengangkat tangannya ke atas, dengan tatapan gila di matanya. Mahakarya terbesarku, teriaknya, merasa bangga dengan apa yang telah dia ciptakan. Zhou meraung dengan dahsyat, menunjukkan kegilaan yang luar biasa. Golem es yang mampu melahap api, Poluk, teriak Zhou, memamerkan ciptaannya yang mengerikan. Murakan memberikan peringatan keras kepada Zhou, dasar gila, kau sangat berbakat dalam memanggil malapetaka. Kau berani memanggil golem yang terbuat dari tubuh Phoenix, di hadapan master dari api itu sendiri, ucapnya dengan nada mengancam, menyiratkan bahwa Zhou akan menyesali tindakannya. Zhou mengerutkan kening, tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Apa katamu? Tanyanya dengan nada bingung, mencoba memahami situasi. Murakan menatap Jin dengan tatapan khawatir, bocah, berhati-hatilah, ucapnya, merasakan bahaya yang akan datang. Jin menoleh ke arah Murakan dengan bingung, hati-hati terhadap apa, tanyanya, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Murakan menatap Jin dengan tatapan serius, kau tidak lihat, dia merasa sangat kesal. Dia berniat mengesampingkan kontrak dan melepaskan paksa kekuatanmu, ucapnya, memperingatkan Jin tentang bahaya yang akan datang. Jin menatap Murakan dengan tatapan bingung, melepaskan paksa kekuatanku, tanyanya dengan nada ingin tahu. Lingkaran sihir itu bersinar terang, memancarkan kekuatan sihir yang luar biasa.
Kekuatan itu siap untuk digunakan, menunggu perintah dari tuannya yang memanggilnya. Joe menyeringai sinis, meremehkan Phoenix yang dipanggil oleh Jin. Dia memanggil Phoenix, memang lumayan besar, tapi itu masihlah Phoenix biasa. Untuk melawan Poluk, setidaknya monster yang dipanggil juga harus setingkat, gumamnya, merasa yakin bahwa Poluk akan menang. Sayap Phoenix mengepak dengan kuat, menciptakan gelombang energi yang dahsyat, setiap helai bulunya memancarkan cahaya yang lembut. Joe berteriak dengan keras, matanya membelalak karena terkejut. "Tes," teriaknya, tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Tes terbang dengan gagah berani, mengepakkan sayapnya dengan kekuatan yang luar biasa. Dengan bulu-bulu yang berkilauan dan mata yang memancarkan cahaya, Murakan menyeringai sinis, merasa kesal dengan situasi yang sedang terjadi. "Sial, kau itu kontraktornya, jadi dia takkan membunuhmu kan?" gumamnya, merasa khawatir dengan keselamatan Jin. Tes meraung dengan keras, amarahnya membara seperti api biru di tubuhnya. Kekuatannya memancar dari seluruh tubuhnya, menciptakan gelombang energi yang dahsyat.